Suara benturan keras menggema di arena latih, satu pukulan telak mendarat. Membuat lawannya meringis menahan sakit luar biasa. Sambil tertawa pahit, dia menyadari kalau skill Vajra Fist milik Su Hong jelas telah meningkat tajam. Apa kau sudah mencapai level mikro? Tanyanya takjub. Su Hong menjawab tenang bahwa ia baru menembusnya 2 hari lalu. Di dunia ini, seni bela diri terbagi dalam beberapa rank mutlak. Dasar, mahir, level mikro, master, dan sempurna. Mencapai level mikro sudah cukup untuk berdiri jauh di atas para pesaingnya. Kekaguman terpancar jelas dari mata temannya. Dalam hal penguasaan skill Vajra Fist, tidak ada satupun murid di kelas yang mampu menandinginya, meski mengajak lanjut berlatih. Rasa perih dari pukulan itu masih menjalar hebat. Jujur saja, dia sama sekali tak berniat menerima serangan mematikan lainnya. Menyebut Su Hong sebagai maniak bela diri. Pemuda itu melambaikan tangan menyerah dan memilih pulang untuk makan. Sebelum melangkah pergi, ia membungkuk hormat. Guru Li hanya mengingatkannya untuk merapikan seragam sebelum keluar dari pelataran. Kini, tatapan tajam sang guru beralih menahan langkah Su Hong. Ia menagih biaya pendaftaran Departemen Bela Diri sebesar 30.000. Menegaskan bahwa pendaftaran akan ditutup total bulan depan. Su Hong terdiam sejenak. Dengan berat hati, ia memohon sedikit tambahan waktu. Guru Li menghela napas panjang. Ia bersimpati pada kemiskinan keluarga Su Hong. Tapi aturan tetaplah mutlak dan tak bisa diganggu-gugat. Saat arena kosong, Su Hong terus melatih gerakannya sendirian. Namun sekeras apapun ia memukul, ada satu beban berat yang terus menghantui pikirannya. Biaya 30.000 itu. Perlahan, ingatannya ditarik paksa ke masa lalu. Saat usianya baru 3 tahun, kedua orang tuanya tewas tercabik dalam bencana invasi monster buas. Sejak saat itu, paman dan bibinya membesarkannya. Menyadari bakat emasnya, mereka mengorbankan segalanya demi mengasah keahlian bela diri anak itu. Di era monster ini, menjadi seniman bela diri adalah satu-satunya jalan pintas menuju kejayaan dan kekayaan. Ia memeras keringat demi mengangkat derajat mereka. Namun nahas, keberadaannya saat ini justru terasa seperti menambah batu beban penderitaan keluarganya. Malam pun tiba. Ia melangkah gontai menyusuri sudut sepi kota. Kembali ke apartemen kumuh yang ia sebut rumah. Dari dalam, terdengar suara para bibinya menanyakan soal tenggat sewa dan sisa uang yang dibutuhkan. Sang paman menolak gentar. Uang sewa bisa ditunda. Biaya pendaftaran Su Hong harus dibayar lebih dulu. Sang bibi setuju penuh harap. Bakat sehebat itu pasti akan merajai dunia kelak. Mereka tak boleh menghancurkan sayap masa depannya. Lalu dengan nada getir, sang bibi menyeletuk akan berhenti meminum obatnya. Toh obatnya tidak menyembuhkan. Sisa uangnya bisa ditabung. Pamannya langsung murka. Bersumpah mencari pekerjaan sampingan demi menyambung nyawa istrinya. Ia memaksa istrinya istirahat untuk memulihkan diri di rumah. Meyakinkan bahwa segala rintangan ini pasti akan ada jalan keluarnya. Mendengar pengorbanan itu dari balik bayangan, dada Su Hong terasa remuk. Gelombang duka menampar nuraninya dengan sangat kejam. Dunia ini sungguh gila dan tidak adil. Realita kejam telah memutarbalikkan hidupnya menjadi kepingan penderitaan tiada akhir. Di mana-mana, keserakahan merajai umat manusia. Bahkan untuk mendaftar sesuai bakat saja, seseorang butuh tumpukan uang. Lembaran uang sialan yang tak punya bakat sepeser pun untuk ia hasilkan. Jika saja ia pandai mencari harta, mungkin takdir tak akan pernah memberinya anugerah bakat bela diri sehebat ini. Semakin dipikirkan, dunia ini terasa makin sinting. Menepis aura suram itu, ia memasang senyum palsu lalu membuka pintu menyapa keluarganya. Sang bibi yang menyayanginya bagai anak kandung langsung menyambut cemas. Khawatir melihat keponakannya berlatih larut malam sampai kehabisan tenaga. Su Hong bergegas merebut pekerjaan rumah itu, memaksa bibinya agar ia yang menyelesaikannya. Namun bibinya tersenyum lembut menolak. Ia mengusir Su Hong ke kamar agar anak itu bisa memulihkan tenaganya untuk esok hari. Pamannya pun membentak penuh kasih, menyuruhnya segera tidur. Su Hong kembali ke kamarnya. Namun kedua matanya sama sekali enggan terpejam. Di tengah keheningan, pikirannya berkecamuk hebat bagai badai. Paman dan bibinya telah mengorbankan darah dan air mata untuknya. Tragedi ini harus berhenti kali ini. Ia yang akan menghancurkan rantai masalahnya sendiri. Bagi petarung yang butuh uang puluhan ribu dalam sekejap, hanya ada satu tempat pelarian mutlak. Esok harinya, pengumuman memekakkan telinga membelah jalanan. Selamat datang di tantangan arena petarung pemula yang sangat brutal. Sebuah neraka di mana hanya kemenangan dan kekalahan yang berharga. Menipis batas nyawa. Inilah arena bawah tanah. Suara pembawa acara melengking penuh histeria. Memperkenalkan sang raja arena hari itu. Sesosok monster petarung berjuluk Tuan Minotaur. Aturannya sangat kejam. Jika ia meraih 4 kemenangan beruntun,
Hadiah utama sebesar 60.000 akan jatuh ke tangannya. Gagal berarti pulang sebagai pecundang. Penonton diminta menatap tajam arena. Suasana langsung pecah oleh kasak kusuk. Tak satu pun yang mengenali wajahnya. Beberapa menebaknya masih pemula. Sementara yang lain mencibir sinis. Pendatang baru langsung masuk tantangan arena sama saja dengan mengantar nyawa. Cemooh mereka tajam. Di sisi panggung, sang pembawa acara mencondongkan tubuhnya. Ia berbisik agar bocah itu menunjukkan semangat membara. Memicu adrenalin penonton di arena. Pemuda bertopeng itu tampak bingung. Bertanya pelan bagaimana cara melakukan hal merepotkan tersebut. Sang pembawa acara menghela napas lelah. Menyuruhnya memprovokasi penonton atau sedikit mengumpat. Benar-benar. Pemula selalu saja membuat pusing. Keluhnya pelan. Pemahaman melintas di benak sang Minotaur. Lalu ia langsung mengaum buas. Ia berseru pongah. Menantang para pecundang bahwa di bawah tingkat seniman bela diri resmi. Ia sama sekali tak terkalahkan. Arena seketika meledak dalam histeria gila. Makian atas kesombongannya menggema. Diiringi tawa pujian atas keberaniannya. Atmosfer arena bawah tanah langsung mendidih bak lautan api. Seseorang mencibir tajam bahwa bocah ini takkan tahu bagaimana nyawanya akan melayang nanti. Namun, itu justru semakin menyulut kobaran antusiasme. Sorakan menggemuruh dari segala penjuru, ada yang memuji. Ada yang haus darah. Dan sisanya meneriakkan hinaan kejam pada petarung bertopeng Minotaur itu. Saat ketegangan mencapai puncak-puncaknya, sang pembawa acara dengan lantang meresmikan dimulainya pertarungan mematikan ini. Di balik topeng Minotaur, Su Hong tetap setenang air. Ia bisa merasakan jelas pekatnya niat membunuh khas arena bawah tanah yang mencekik. Namun, disinilah jalan tercepat untuk meraup uang pendaftaran yang sangat ia butuhkan. Selama ia bisa menyapu bersih beberapa ronde dengan skill Fadrafis miliknya. Semua risiko ini akan sangat sepadan. Lawan pertamanya maju. Mengejeknya sebagai bocah sombong dan berjanji akan menyiksanya perlahan. Su Hong nyaris tak peduli. Matanya dengan dingin memindai setiap celah lawannya. Momentum lawannya memang buas. Tapi kuda-kudanya goyah bak daun tertiup angin. Dilihat dari sudut manapun, kemenangan ini akan terasa sangat mudah. Mengira lawannya lengah. Pria itu mengumpat dan langsung menerjang maju dengan tinju mematikan. Su Hong mengelak dengan mulus. Lalu dengan santai mengayunkan tangannya. Hantaman itu mendarat telak di rahang pria tersebut. Menerbangkannya kembali ke titik awal bak boneka rusak. Sang pembawa acara seketika kehilangan ketenangannya. Jantungnya berdebar melihat petarung bertopeng ini. Bahkan bercanda dalam hati ingin mengajaknya kencan setelah pembantaian ini selesai. Tertawa puas melalui mikrofon. Ia berseru bahwa Minotaur meraih kemenangan perdananya. Penonton kembali meledak dalam sorakan yang memekakan telinga. Penantang kedua melangkah angkuh. Mencibir bahwa pecundang sebelumnya hanya sedang sial. Dan nasib bocah itu akan berakhir di tangannya saat ini. Su Hong hanya membalas santai. Silakan. Seraya matanya dengan tajam menakar kekuatan sang lawan. Dari posturnya, kekuatan pria ini lumayan bagus. Target sempurna untuk menguji potensi penuh skill Fadrafis miliknya. Pria itu mengaum dan melompat dengan tinju brutal. Su Hong menyambut serangan itu tanpa ragu. Satu hantaman skill Fadrafis langsung menghancurkan momentum mematikan tersebut. Lawannya memekik ngeri merasakan tenaga mengerikan di balik benturan itu. Su Hong sudah bisa membaca perbedaan level mereka. Pria ini kuat, namun masih jauh di bawah level kekuatannya. Setelah menerima satu serangan balik, musuh terlalu mengandalkan kekuatan tubuh atasnya, membiarkan pertahanan pinggangnya terbuka sangat lebar. Su Hong menyusulnya dengan tendangan brutal. Pria itu terhempas keluar panggung sama persis seperti korban pertamanya. Seluruh arena langsung gila. Banyak yang mengumpat tak percaya. Sementara yang lain berteriak memuja kekuatan gilanya. Sang pembawa acara lalu dengan histeris mengumumkan kemenangan beruntun kedua sang Minotaur. Sorakan mengganas hingga memekakkan telinga. Namun di sudut tersembunyi, beberapa penonton berjas mewah mengawasi dengan tatapan tajam layaknya elang. Seseorang bergumam bahwa bocah itu bahkan bukan seniman bela diri semu. Namun, atribut kekuatan bocah ini melampaui batas normal. Tak diragukan lagi. Monster kecil ini sungguh sebuah anomali. Suara pembawa acara kembali menggema. Meresmikan kemenangan beruntun ketiga sang Minotaur tanpa ampun. Di area VIP, seorang pria menilai bahwa bocah ini cukup tangguh, tapi belum setingkat master. Bidak seperti dia adalah alat yang sempurna untuk pengaturan skor pertandingan. Seringainya licik. Dari kegelapan di belakangnya, seorang pemuda bertopeng angkat bicara. Mengajukan diri untuk membereskan rintangan kecil itu. Pria tua itu mengingatkannya agar jangan sampai membongkar rahasia bahwa level kultivasinya telah menembus ranah seniman bela diri sejati. Usai membantai banyak lawan, rasa percaya diri Su Hong terus meningkat.
murid bela diri Kroco kini tak lebih dari sekadar kerikil baginya. Dengan profisiensi skill Vadravis di tingkat mikro, menang satu laga lagi akan memberinya total hadiah 60.000 penuh. Tiba-tiba, kerumunan kembali bergejolak ganas. Teriakan menggema saat sosok White Fox benar-benar melangkah angkuh ke atas panggung arena. Begitu petarung bertopeng itu muncul, arena meledak. Banyak yang berteriak histeris bahwa White Fox adalah seniman bela diri semu. Penonton lain protes karena seniman bela diri semu melawan murid biasa adalah kecurangan mutlak. Jantung Su Hong seketika mencelos. Seniman bela diri semu sial. Pertarungan ini akan jadi mimpi buruk. Namun, mundur selangkah pun tak ada dalam kamusnya. Ia sama sekali tak boleh kalah. White Fox berhenti di hadapannya. Menatapnya merendahkan dengan tenang sebelum mulai berbicara. Ia menyuruh Su Hong untuk tidak gemetar ketakutan. Membual bahwa ia tahu persis cara menahan atribut kekuatan miliknya. Suara lantang pembawa acara memecah ketegangan. Mengumumkan laga final mematikan ini telah dimulai. Aura membunuh pecah. Kedua petarung langsung melesat maju. Su Hong seketika merasakan jurang pemisah level mereka. Kekuatannya jauh tertinggal. Jadi dia mempertaruhkan segalanya di serangan pertama. Tinju itu melesat membelah angin, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan udara. Benturan keras mengguncang arena, memancarkan kekuatan mengerikan. Saat kedua tinju beradu, jantung Su Hong seakan berhenti berdetak. Sesuatu terasa salah. Pria ini bukanlah seniman bela diri sembarangan. Dia seniman bela diri sejati yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Keringat dingin langsung membasahi punggung Su Hong. Tak disangka monster seperti ini tiba-tiba muncul. White Fox menarik napas tajam dan langsung melancarkan skill mematikan. Thunder Rush Fist. Rentetan serangan menghujam tanpa henti. Setiap pukulannya terasa jauh lebih mematikan. Di bawah badai serangan itu, Su Hong terus terdesak mundur menahan rasa sakit. Inikah kekuatan seniman bela diri sejati? Penonton terperangah, seseorang mengenali teknik itu dan berteriak keras. Itu adalah Three Echo Thunder Rush Fist. Tidak ada yang menduga akan melihat teknik legendaris itu. Kejutan ini sepadan dengan harga tiket mereka. Beberapa orang hanya menggelengkan kepala, merasa Minotaur sudah tamat. Akhir pertarungan ini sudah sangat jelas. Namun White Fox belum mau berhenti. Serangannya terus mengalir tanpa henti, menekan lawannya tanpa kenal ampun. Setelah beberapa saat, White Fox mulai terlihat sangat bosan. Dia mengejek Minotaur karena hanya bertahan, menantangnya untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Namun saat ini, Minotaur hanya bisa pasrah menangkis. Meski sudah bertahan, tinju itu tetap mengoyak tubuhnya. Rasa sakit menyebar di setiap benturan. Jika terus begini, kekalahan sudah pasti. Dia butuh celah. Tapi rentetan serangan White Fox terlalu cepat, tidak menyisakan ruang bernapas. Tiba-tiba, White Fox menemukan celah mematikan. Sebuah tinju melesat lurus menghantam rahang Minotaur. Dampaknya melempar tubuhnya ke udara, lalu terhempas keras menghantam dinginnya lantai arena. Terkapar tak berdaya. Pandangannya mengabur bersama kesadarannya yang memudar. Sebelum dia bangkit, White Fox melangkah maju dengan tenang. Dia berbisik bahwa Su Hong tidak akan mendapat sepeser pun uang hadiah. Tapi gurunya berniat merekrutnya masuk. Jika Minotaur mau memanipulasi pertandingan, mereka akan membayarnya setara dengan uang hadiah malam ini. Meski kaki White Fox menginjak wajahnya, Minotaur menolak mentah-mentah tanpa sedikit pun keraguan. Dia tak akan pernah melakukan hal rendahan seperti itu. White Fox tertegun. Dia tak menyangka penolakannya akan sekeras ini, menguasai dirinya kembali. Dia memperingatkan Minotaur untuk berpikir ulang. Karena penolakan ini memiliki bayaran yang sangat mahal. Minotaur membalas sengit. Apa pecundang licik seperti kalian pantas menyebut diri sebagai seniman bela diri? Kesabaran White Fox habis. Baginya tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, sambil membalikkan badan. Dia berkata dingin bahwa karena Minotaur keras kepala, dia tak punya pilihan lain selain menghancurkannya. Memastikan impian bela dirinya hancur berantakan. Saat kaki White Fox melesat untuk mematahkannya, kata-kata tajam itu terus menggema di benak Minotaur. Menjadi seniman bela diri, insting bertahan hidupnya langsung bergejolak hebat. Dia memutar tubuhnya di detik terakhir, menghindari serangan mematikan itu. Dia tak boleh cacat. Memaksakan diri untuk kembali berdiri. Minotaur kembali ke medan tempur. White Fox menatap tak percaya. Melihat mata lawannya kembali menyala penuh tekad baja. Aku tidak boleh tumbang di sini. Sesuatu meledak di dalam dirinya, dan aura perlahan memulihkan tubuhnya yang hancur. White Fox tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Padahal pukulan Thunder Rush Fist tadi telak mengenainya. Namun entah bagaimana, pria ini masih berdiri kokoh. Di lubuk hatinya, pikiran Su Hong sangat jernih. Dia harus menjadi seniman bela diri. Dia tidak bisa membiarkan pengorbanan paman dan bibinya selama ini hancur sia-sia.
Dia ingin memberi mereka kehidupan layak. Tapi, apa dia harus membuang harga diri yang dipegang teguh seorang seniman bela diri? Jawabannya langsung terlintas jelas. Tidak, masa depan kotor seperti itu tak akan pernah dia terima. Tepat di momen itu, sebuah keajaiban terjadi. Layar sistem tiba-tiba muncul bersinar di depan matanya. Rentetan kata dingin dan tanpa emosi melayang di layar. Mempertanyakan apa yang rela dia korbankan demi masa depan. Su Hong tidak ragu. Matanya berkobar penuh tekad buas. Lalu menjawab tanpa keraguan sedikitpun. Dia rela mengorbankan segalanya. Sistem bertanya sekali lagi. Apakah dia benar-benar siap membayar harganya? Minotaur memberikan jawaban yang sama teguhnya. Segalanya begitu kata itu terucap. Sesuatu yang kuno di dalam jiwanya mulai bangkit. Bayangannya meliuk dan memanjang. Berubah menjadi siluet monster yang sangat mengerikan. Su Hong terpaku kaget. Dunia seakan berhenti. Dan bayangan raksasa di belakangnya memancarkan aura makhluk tak dikenal. Sebelum dia sempat bertanya, entitas raksasa itu memberikannya kesempatan. Aura aneh menyelimuti Su Hong. Dan layar sistem kembali muncul. Menampilkan seluruh rincian stats miliknya. Mata Su Hong terbelalak. Sistem menampilkan seluruh atribut miliknya dengan sangat detail. Didorong rasa penasaran. Jarinya menyentuh panel misi. Tiba-tiba, notifikasi quest acak bernama Way of the Arena muncul di hadapannya. Demi menghancurkan White Fox, skill Vajra Fist miliknya wajib mencapai tingkat Master Floating Light Palm dan Void Step juga harus menyentuh batas mikroskopis. Tuntutan gila mengingat profisiensi miliknya yang rendah. Namun, ini satu-satunya jalan mutlak untuk membuka panduan pemula. Pikirannya masih berkecamuk. Namun maut lebih dulu menyapa. Sebuah pukulan mematikan melesat ke wajahnya. Memaksa tubuh Su Hong merunduk secepat kilat. Napasnya tercekat saat mendongak. Berdiri dengan angkuh. Sebuah klon sempurna menatapnya tajam. Bayangan itu menerjang mematikan gerakan skill Vajra Fist miliknya melampaui Su Hong. Mengeksekusi kuda-kuda baku yang teramat presisi dan mengerikan. Melihat demonstrasi skill tanpa celah di depan mata, darah juangnya mendidih. Kesempatan emas ini pantang dilewatkan. Setiap benturan tinju mencerahkan akalnya. Ini bukan sekadar duel, melainkan pencerahan bela diri. Di tengah pertarungan berdarah, profisiensi skill Vajra Fist miliknya meroket tajam. Dari 7%, melesat ke 10% dalam sekejap mata. Peningkatan gila ini menyadarkannya pada sebuah rahasia besar. Dimensi ini adalah kawah candra di muka. Ia terus bertarung bagai kesetanan. Menyerap setiap teknik. Dan menyempurnakan kuda-kudanya dalam setiap benturan mematikan. Profisiensi miliknya meledak menembus 100% diiringi kesempurnaan mutlak Floating Light Palm. Hempasan telapak tangannya menerbangkan sang klon tanpa ampun. Skill Void Step menyusul ke puncak profisiensi kini. Vajra Fist miliknya telah mencapai kesempurnaan sejati. Tubuhnya nyaris remuk oleh rasa lelah. Dengan napas terengah-engah, Su Hong mengangguk penuh hormat. Terima kasih atas bimbingannya. Sistem berbunyi. Merayakan keberhasilan quest miliknya. Tanpa ragu, Su Hong meraup semua hadiah, dan menarik kesadarannya kembali ke dunia nyata. Dalam kedipan mata, ia kembali menginjak arena berdarah. Di balik topeng Minotaur, tatapannya mengunci sosok White Fox. Sambil mencibir, White Fox memuntahkan rentetan Thunderous Fist. Badai tinju itu mematikan. Namun di mata Minotaur, gerakannya bagaikan siput lumpuh. Tubuhnya meliuk lincah membelah serangan, sebelum musuhnya sadar. Hantaman keras tinju Su Hong meremukkan rahang White Fox tanpa ampun. Topeng musuhnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya ambruk berdebum. Seluruh penonton mematung. Tenggorokan mereka tercekat menyaksikan kemustahilan ini. Dengan aura dingin, Minotaur menagih bayaran untuk pertandingan keempat. Sang pembawa acara yang gemetar hebat akhirnya terbata-bata meresmikan kemenangannya dengan hadiah 60.000. Di tribun, sang guru mengerutkan kening tajam. Mustahil pemula rendahan mampu menguasai skill Vajra Fist sesempurna itu. Penuh curiga, ia memerintahkan anak buahnya menguntit Minotaur demi membongkar identitas aslinya. Meninggalkan arena, insting bertarungnya menangkap hawa pembunuh. Otot kakinya meledakkan tenaga, membuatnya lenyap bagai bayangan ditelan kegelapan malam. Para penguntit itu terpaku kebingungan kehilangan jejak. Dari sudut gelap, Su Hong hanya menyeringai sinis menertawakan langkah lamban mereka. 1 jam berlalu, ia tiba di rumah. Paman dan bibinya mematung ngeri melihat tumpukan uang tunai yang menggunung di meja. Pamannya panik menuduhnya merampok dengan tenang. Su Hong beralasan ia menjadi rekan tanding bela diri. Dan sang guru dojo membiayai studinya. Sang paman meragukan dojo pelit itu. Namun, sorot mata Su Hong yang teguh menyapu keraguan mereka. Mengubah kekhawatiran menjadi senyum hangat. Keyakinan paman padanya tak pernah goyah.
Malam itu, tawa bahagia, mengiringi perayaan kecil untuk menyambut masa depan gemilangnya. Di bawah naungan cahaya rembulan, Su Hong berdiri di atas atap, merenungi roda takdirnya yang baru saja berputar. Biaya ujian, sewa, dan tagihan medis tuntas sudah tawanya lepas memecah keheningan. Menatap layar sistem. Ia bersyukur selamat berkat kekuatan misterius ini. Matanya menangkap stats misterius bernama Martial Value Notifikasi Sistem mengganjarnya dengan 57 poin, karena sukses menumbangkan musuh berlevel tinggi. Poin berharga ini sanggup meningkatkan skill dan daya tahan miliknya. Tanpa ragu, ia memompa poin itu seketika. Energi panas membakar aliran darahnya. Angka daya tahan miliknya meroket gila-gilaan menembus 90. Itu adalah batas kekuatan seorang calon ahli bela diri, dikuasai euforia. Ia menuangkan sisa poinnya demi memoles daya tahannya. Tulangnya terasa lebih baja. Ototnya lebih mematikan, kepalan tangannya berderak. Lukanya memulih sempurna. Digantikan oleh ledakan kekuatan murni yang meluap-luap. Hasrat buas untuk menguji kekuatannya tak tertahankan. Ia melesat bak hantu membelah atap gedung. Menuju mesin pengukur kekuatan di markas sekolah. Dalam hitungan menit, ia mendarat kokoh di lapangan SMA nomor 1 Star City. Kegelapan menyelimuti mesin pengukur tier 1 yang terbengkalai. Aura bertarungnya bergejolak ganas. Namun akal sehatnya memaksa Su Hong menahan diri. Hanya dengan 70% kekuatan. Tinjunya menghantam baja, dentuman keras membelah malam. Di sepersekian detik, benturan itu terasa luar biasa dahsyat. Brak mesin itu memercikkan api dan mati total jantungnya mencelos ngeri. Tak sudi ganti rugi. Kakinya otomatis mundur berniat kabur. Hai! Siapa di sana, bentak sebuah suara garang. Tanpa buang waktu, tubuh Su Hong melesat pergi. Penjaga malam berlari murka. Menyumpahi si pelaku saat melihat mesinnya berasap parah. Otaknya langsung menuduh duo berandalan. Chun Xian dan Li Duo, ia bersumpah akan menyiksa mereka. Keesokan harinya, arena gimnasium SMA nomor 1 Star City berubah menjadi lautan manusia. Ratusan murid berdesakan memadati ruangan. Di sudut tersembunyi, Su Hong berdiri tenang, bak predator tertidur. Sayup-sayup. Telinganya menangkap sebuah rumor mengejutkan. Malam tadi, si sombong Chun Xian babak belur dihakimi. Rasa penasaran memuncak. Jadi dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seorang siswa menjelaskan bahwa Chun Xian nekat menghancurkan penguji kekuatan semalam dan menolak mengakuinya. Akibatnya, kepala sekolah langsung menghukumnya. Sial. Aku merasa bersalah. Batin Su Hong canggung. Ternyata orang lain menanggung akibat ulahnya. Untung saja batinnya lega. Jika ketahuan, dia takkan sanggup membayar ganti rugi mesin semahal itu. Sebelum dia merenung lebih jauh, suara nyaring menggema di aula. Menyuruh semuanya untuk diam. Dia mengumumkan kedatangan tamu spesial, seniman bela diri tier 3 bernama Chan Tian, untuk mengajarkan skill rank C. Thunder Rush Fist. Saat siswa disuruh fokus, seluruh aula langsung meledak dalam sorakan yang sangat heboh. Beberapa siswa berteriak histeris. Ini pertama kalinya mereka melihat Master Tier 3 secara langsung. Yang lain berbisik takjub. Skill rank C biasanya butuh biaya selangit di dojo luar. Itu dia, mata Su Hong langsung berbinar. Thunder Rush Fist Jurus Maut White Fox di arena. Satu tinju menciptakan dampak 3 kali lipat. Kekuatannya mutlak di luar. Biaya daftarnya pasti gila-gilaan. Aku takkan melewatkan peluang emas ini, batinnya. Chan Tian langsung maju tanpa basa-basi. Dia memperingatkan hanya akan mendemonstrasikan teknik itu 10 kali dari awal hingga titik akhir. Sebanyak apa mereka menyerapnya, itu urusan mereka. Dia memasang kuda-kuda, lalu meneriakkan Thunder Rush Fist. Dia melepaskan tinju brutal, kekuatannya dahsyat hingga gema petir menyapu aula. Dia pun menjelaskan levelnya. Di level dasar, tinju menghasilkan satu ledakan. Pada level mahir, tercipta 3 suara petir. Di level Miko, muncul 5 suara. Pada level Master, 7 dentuman tercipta, itulah batasnya saat ini. Begitu gerakannya selesai, 7 ledakan petir memekakkan telinga bergema. Membuat ruang hampa bergetar hebat. Chan Tian sejenak menarik napas. Dia menambahkan, di ranah sempurna, seseorang bisa meledakkan 9 suara. Namun dia memperingatkan untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Menguasai level dasar hari ini saja sudah cukup. Usai jeda singkat, Chan Tian memulai demonstrasi kedua dan menyuruh semuanya mencoba meniru gerakannya. Aula segera diwarnai teriakan canggung para siswa yang berjuang keras meniru kuda-kudanya. Waktu berlalu cepat. Satu persatu siswa tumbang kehabisan tenaga. Ada yang frustrasi, sementara lainnya mengerang lemas. Beberapa siswa keras kepala nekat berlatih. Bertanya apa ada yang menemukan triknya.
Meski fisik mereka sudah nyaris hancur, teman Su Hong menyeka keringat. Mengeluhkan skill rank C terlalu gila dipelajari. Namun, dia sadar Su Hong menghilang. Apa dia sudah menguasainya batinnya sejenak? Namun kemudian dia bingung, kemana perginya anak itu? Tiba-tiba, tawa bangga meledak. Seseorang berteriak arogan bahwa dia telah sukses menembus level dasar. Temannya menoleh. Melihat Chun Shan menyeringai angkuh, gelombang iri menusuknya. Pantas saja dia dijuluki jenius sejati. Sial. Bagaimana dia bisa sehebat itu batinnya? Kepala sekolah segera membanggakan Chun Shan sebagai jenius nomor 1. Memohon Chantian melatihnya. Siswa lain langsung memujanya. Tapi Chantian memandang remeh. Dia mencibir pencapaian itu bahkan belum layak disebut jenius. Di kota besar, level ini hanyalah sampah rata-rata. Kemudian, para petinggi itu pergi sambil terus mengobrol. Chantian mengeluh bahwa kualitas siswa di sini sangat menyedihkan. Membuat perjalanannya terasa sia-sia belaka. Sekolah ini lebih peduli uang daripada bakat. Batinnya muak, melihat kenyataan menyedihkan itu. Namun dia menghibur diri. Setidaknya ada satu bocah mencapai level dasar. Dan bayarannya hari ini sangat menggiurkan. Dia menyindir kepala sekolah. Benarkah dia berharap menemukan jenius elit di sini? Kepala sekolah hanya menghela napas. Bakat itu mutlak. Kerja keras murni tanpa peluang takkan pernah cukup. Saat obrolan memanas, suara mengerikan tiba-tiba meledak membelah udara, keduanya membeku. Langsung menoleh ke sumber suara. 7 dentuman 7 suara tanda Rush Fist, ekspresi mereka seketika berubah drastis. Mereka ternganga tak percaya. Bagaimana mungkin sekolah ini menyembunyikan monster di level itu? Kepala sekolah sangat syok. Itu mustahil batinnya. Dia belum pernah mendengar siswa sekuat itu. Kemudian dia segera menyadari hal lain. Wajah bocah itu asing. Dia belum membayar biaya tambahan. Melihat bajunya, jantung kepala sekolah berdegup kencang. Seragam itu murni milik siswa biasa. Kejutan ini menghantamnya dengan keras. Jika dia ketat soal aturan, siswa ini pasti dilarang masuk. Bahkan Chantian pun mematung ngeri. Gila. Gumamnya tak percaya. Baru setengah hari aku mengajar. Tapi dia sudah mencapai tingkat mastered monster macam apa ini? Pikiran sang kepala sekolah kosong melompong. Telinganya berdenging hebat. 9 ledakan, benarkah itu 9 ledakan? Sementara Changten hanya bisa membisu dalam syok berat. Dia mematung tanpa kata. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Kondisi sang kepala sekolah pun sama hancurnya oleh rasa takjub. Siapa sangka pemuda tanpa uang menyimpan bakat semengerikan itu. Melihat Changten masih membeku layaknya patung, sang kepala sekolah buru-buru menanyakan kondisinya. Changten akhirnya menghembuskan napas panjang. Aku mengerti sekarang. Semuanya akhirnya masuk akal. Tanpa membuang waktu, dia memasang kuda-kuda lalu melepaskan skill Thunder Rush Fist miliknya. Boom, udara di sekitarnya seketika meledak dahsyat. 8 ledakan guntur menggema keras, sang kepala sekolah nyaris melompat kaget. 8 suara Changten akhirnya berhasil menembus batasannya. Menatap kepalan tangannya sendiri. Wajah Changten berbinar penuh euforia. Pukulan murid misterius tadi rupanya menjadi kunci inspirasi yang telah lama hilang selama bertahun-tahun. Tanpa pencerahan emas itu, dia mungkin akan terjebak seumur hidupnya pada level tersebut. Namun realita menamparnya keras. Ini bukan waktunya berpesta dengan panik. Changten mendesak sang kepala sekolah untuk segera memburu jejak murid jenius itu. Tersentak dari lamunannya, sang kepala sekolah pun langsung berlari sekuat tenaga. Sialnya, saat mereka tiba di lokasi, sang dewa bela diri muda telah menghilang. Sementara itu, Su Hong berjalan santai setelah sukses mencapai tujuannya. Sambil melangkah pergi, dia menyadari sesuatu. Melatih seni bela diri rank C ternyata jauh menguras stamina dibandingkan skill Vajra Fist rank D. Skill Thunder Rush Fist miliknya telah menyentuh puncak kesempurnaan. Kini, target utamanya adalah mencari cara mengumpulkan poin nilai bela diri demi segera menjadi petarung sejati. Dia tidak mungkin terus mempertaruhkan nyawanya di arena pertarungan bawah tanah setiap saat. Jika poin bisa didapat lewat latih tanding biasa, itu jelas akan jauh lebih menguntungkan. Tak berselang lama, dia tiba di tempat kerjanya. Dojo Raging Thunder. Terdengar riuh para murid yang sedang berlatih keras. Melihat kedatangannya, seseorang langsung bertanya heran. Dengan santai Su Hong menjawab bahwa dia sedang senggang dan hanya ingin numpang berlatih. Tiba-tiba, suara benturan keras membelah ruangan. Seorang murid terpental jauh dan menghantam lantai. Di atasnya, seorang pria berdiri pongah sambil tersenyum merendahkan. Dia mensibir. Menantang siapapun yang berani meremehkan ajaran gurunya untuk berkaca pada kebodohan diri sendiri. Jangan hanya bisa mencari-cari alasan murahan. Melirik sekilas ke arah kekacauan itu, Su Hong bertanya bingung. Temannya menjelaskan rentetan kejadian itu.
Maklum Su Hong memang sudah lama tidak muncul di sana. Guru murid itu adalah instruktur baru berpenampilan kuat. Namun arogan dan mengajar seenaknya. Parahnya, murid andalannya bernama Li Yan juga punya stats tempur luar biasa. Di tengah obrolan mereka, satu murid lagi kembali tersungkur tak berdaya. Li Yan menatapnya remeh. Mencibir tajam bahwa dengan level serendah itu, Sampah sepertinya tak pantas menantangnya bertarung. Sebelum situasi makin brutal, Su Hong melesat dan mencengkeram erat pergelangan tangan Li Yan. "Hentikan!" ucapnya dingin. Mata Li Yan seketika berkilat marah. Mengancamnya untuk segera melepaskan cengkeraman tersebut. Dia menantang garang. Jika Su Hong memang bernyali, mari selesaikan pertarungan ini secara jantan di atas arena. Bukannya mundur. Su Hong justru menyetujuinya dengan sangat tenang. Tiba-tiba, sebuah suara dingin membelah keributan, mengumumkan bahwa sesi kelas akan segera dimulai. Li Yan menarik paksa tangannya, berdecis sinis sambil berbisik bahwa nyawa Su Hong sangat beruntung hari ini. Menatap kepergiannya, Su Hong membatin dingin. Sombong sekali si keparat ini. Tak lama kemudian, sang instruktur akhirnya angkat bicara. Dia mengumumkan bahwa ini adalah hari terakhirnya mengajarkan skill Raging Sea Spear. Seperti biasa, demonstrasi hanya akan dilakukan satu kali, sambil memasang kuda-kuda kokohnya. Sorot mata sang instruktur jelas meremehkan. Dia yakin mustahil ada yang bisa menirunya hanya dengan sekali lihat. Meski begitu, tatapan Su Hong menajam fokus. Baginya, satu kali pertunjukan sudah lebih dari cukup. Matanya merekam tajam setiap lintasan tombak yang membelah udara dengan ganas. Usai pertunjukan singkat itu, sang instruktur berbalik pergi, membiarkan mereka belajar sendiri. Sontak gelombang protes meledak keras. Banyak murid mengutuk sesi mengajar licik ini sebagai penipuan murni. Murid di barisan belakang juga mengamuk karena pandangan mereka tertutup sepenuhnya. Namun, Su Hong telah menangkap esensi abadinya tombak itu meliuk ganas sebagai naga membelah lautan. Memancarkan aura tekanan yang bergulung layaknya ombak tanpa akhir. Dia langsung menyambar sebuah tombak, lalu bergerak lincah meniru mutlak jurus maut yang baru saja dipamerkan. Hening seketika mencekik ruangan. Lalu, sorak-sorai meledak bagai gempa. Semua orang menatap histeris, menyadari bahwa Su Hong benar-benar telah menguasai skill tersebut. Beberapa orang bergumam merinding. Baru kali ini mereka menyaksikan bakat monster sungguhan. Sementara yang lain meratapi rendahnya kecerdasan mereka sendiri. Terpancing keributan liar itu, Li Yan kembali masuk dan menuntut siapa bajingan yang berani mengklaim berhasil menguasainya. Dia mendengus remeh, sampai matanya menangkap sosok Su Hong yang sedang mengayunkan tombak dengan aliran sangat sempurna. Tatapan Li Yan seketika menyipit tajam. Gerakan bajingan ini ternyata bukan omong kosong belaka, percikan rasa penasaran mulai membakar batinnya. Menguji nyali tikus kecil ini pasti akan sangat menyenangkan. Sambil melangkah maju, Li Yan menantangnya angkuh. Berdalih ingin memberikan sedikit bimbingan mematikan pada teknik tombaknya. Li Yan memutar tombaknya ganas, lalu menodongkan ujung bilah tajamnya tepat ke arah Su Hong. Sinyal peperangan telah resmi dikibarkan. Pria itu bersumpah akan memberinya pelajaran telak. Su Hong hanya tersenyum meremehkan. Seorang murid panik menahannya. Ia memperingatkan, meski Li Yan arogan, kekuatannya sangat mengerikan. Su Hong tidak boleh bertindak gegabah. Namun, Su Hong tersenyum tipis dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ia melangkah maju dan memantapkan posisi tombaknya. Menatap Li Yan, ia meminta bimbingan dengan nada mengejek. Kalimat itu memicu amarah Li Yan. Dasar bocah sombong, ia bersumpah akan menunjukkan skill Raging Sea Spear tingkat mikro. Ekspresi Su Hong sedingin es. Ia mengayunkan tombaknya, sengaja menekan sisa kekuatannya dalam-dalam. Tingkat profisiensi. Ia tidak ingin membongkar seluruh kartu asnya. Ia hanya ingin mempermalukan badut arogan ini. Saat ujung tombak Su Hong berdesir, tubuh Li Yan seketika membeku. Aliran energi dan momentum itu mutlak, itu jelas skill Raging Sea Spear tingkat profisiensi. Sekeras apapun ia menyangkal, kenyataan menamparnya telak. Su Hong telah mencapai tingkat profisiensi untuk skill Raging Sea Spear. Gerakannya seganas ombak samudra. Saat serangan meledak, lawannya hanya bisa terdiam kaku bak patung. Ia tidak mempercayai matanya. Su Hong hanyalah murid biasa, belum menjadi petarung resmi. Namun, bagaimana bisa ia menguasai skill Raging Sea Spear hingga tingkat profisiensi? Bahkan para veteran pun kesulitan mencapainya. Tiba-tiba, sebuah layar sistem muncul di hadapan Su Hong. Mengalahkan lawan berlevel tinggi. Poin bela diri bertambah 35. Latihan biasa pun memberinya EXP. Tak perlu mempertaruhkan nyawa. Bertarung cerdas sudah cukup untuk memperkuat diri. Sementara itu, batin lawannya terguncang hebat.
Mustahil, ini sungguh mustahil. Bertahun-tahun aku berlatih keras. Apakah semuanya sia-sia belaka, ratapnya dalam hati. Harga dirinya hancur lebur. Sebelum situasi makin memburuk, Su Hong menarik kembali tombaknya. Sudah cukup, ucapnya tenang. Tiba-tiba, sang instruktur muncul. Melihat kekacauan itu, ia langsung memarahi muridnya dengan keras. Pemuda itu mencoba membantah. Tetapi sebuah tamparan keras langsung mendarat di pipinya. Plak! Pecundang yang tak terima kekalahan bukanlah petarung sejati, bentaknya. Penonton bersorak puas melihat si bocah sombong akhirnya kena batunya. Instruktur itu berbalik menatap Su Hong dengan takjub. Hanya dengan sekali lihat, pemuda ini sudah menguasai gerakannya secara absolut. Bahkan para jenius ibu kota tak mampu melakukannya. Bakatmu sungguh mengerikan, puji sang instruktur. Pertemuan ini sangat berharga bagi muridku yang arogan. Ia menunduk hormat. Anak muda, aku gagal mendidiknya. Tolong maafkan kami. Su Hong tertegun. Ia sama sekali tak menyangka sikap pria tua itu berubah drastis. Orang ini berganti muka lebih cepat dari membalik halaman buku. Batinnya meninggalkan arena latihan. Rasa lelah mulai menjalar. Namun, ini kelelahan yang memuaskan. Hari ini sangat produktif. Ia telah menaklukkan skill Thunder Rush Fist dan Raging Sea Spear. Ditambah lagi, nilai bela dirinya meroket tajam. Sambil menyusuri koridor sekolah, otaknya terus menyusun rencana besar selanjutnya. Ujian masuk sudah di depan mata. Tuan muda kaya mulai memborong senjata paduan tingkat tinggi. Ia juga membutuhkannya. Sensasi gagang tombak itu masih membekas di telapak tangannya. Aku akan terus menggunakan tombak. Putusnya mantap. Ia butuh tombak paduan secepatnya. Tapi dompetnya kosong melompong. Jangankan senjata seharga 70.000. Biaya medisnya saja pas-pasan. Namun, matanya menyiratkan pantang menyerah. Pasti ada jalan. Tiba-tiba, sebuah pengumuman darurat menggema ke seluruh penjuru kota. Kawanan monster buas menyerang area liar. Penguasa kota merekrut petarung dengan imbalan emas yang sangat menggiurkan. Jantung Su Hong berdebar. Inilah kesempatan emasnya saat tiba di rumah. Bibinya masih sibuk membanting tulang seperti biasa. Sang bibi menasihatinya agar tak memaksakan diri. Karena Su Hong sudah memberikan banyak uang untuk keluarga. Pamannya bersikeras bekerja. Tak ingin membebani keponakannya selama tubuhnya masih kuat. Mereka menyambut kepulangannya dengan senyum hangat penuh kasih. Su Hong menyuruh mereka beristirahat. Berjanji akan menanggung semuanya karena kini ia bisa menghasilkan uang. Pamannya hanya tertawa pelan. Kata-kata itu terdengar indah. Tapi ia tak bisa berpangku tangan. Ia ingin terus mencari nafkah untuk menyambung hidup sehari-hari. Bibinya ikut tersenyum. Mereka harus menabung agar Su Hong bisa fokus berlatih. Mendengar pengorbanan itu, dada Su Hong terasa sesak. Keluarganya telah menderita terlalu lama. Jika ia tak segera mengumpulkan kekayaan, mereka akan terus terjebak dalam lingkaran kerja keras. Malam harinya di atap, ia membuka panel sistem. Area liar sangatlah mematikan. Ia harus meningkatkan batas kekuatannya sekarang juga. Ia memasukkan seluruh poin bela diri ke stat daya tahan. Energi dahsyat seketika meledak di dalam nadinya. Darahnya mendidih. Ototnya menegang sempurna. Angkanya terus naik menembus 95,2, auranya kini setajam monster pemangsa. Hanya tersisa satu langkah kecil menuju petarung sejati 2 hari kemudian. Tengah malam, ia terkapar kelelahan. Matanya menyala terang. Semua skill miliknya telah mencapai tahap absolut. Skill Thunder Rush Fist, Raging Sea Spear, Budra Fist, dan Floating Light Palm. Dia menghela napas panjang. Latihan tanpa henti selama 2 hari membuahkan hasil. Waktunya beraksi keesokan paginya. Ia tiba di markas seniman bela diri Star City. Langkahnya terhenti. Matanya terbelalak kagum melihat kemegahan tempat itu. Melihatnya langsung sungguh berbeda dari televisi. Tempat itu dipenuhi aura mengintimidasi dari para seniman bela diri tangguh yang berlalu lalang. Ia mengecek papan buronan. Monster tanpa rank bernilai 300 koin. Tier 1 tahap awal 1000. Tahap menengah 3000. Dan tahap akhir 5000. Su Hong mengernyit kesal melihat aturannya. Mereka hanya menerima potongan telinga kiri sebagai bukti penukaran hadiah. Benar-benar cara usang. Tiba-tiba, seorang pria melempar karung berdarah ke meja kasir. Nona, tolong hitung semua ini, serunya lantang. Karung itu penuh potongan telinga mendadak. Keributan pecah di pintu masuk. Minggir kalian semua, teriak sebuah suara arogan. Tuan Muda Yi datang kerumunan langsung terbelah ketakutan. Su Hong menatap pria angkuh yang melangkah masuk. Wajahnya tampak tak asing. Su Hong menajamkan pandangannya. Aura congkak itu mengingatkannya pada seseorang. Terdengar bisikan sinis.
Kalau pamannya bukan bos, dia pasti sudah mati. Kudengar dia baru saja dihajar habis-habisan. Syukurlah, benarkah pantas saja dia terus bersembunyi belakangan ini? Su Hong mendongak. Pandangan mereka beradu sesaat, keduanya saling mengenali. Membuat udara mendadak mencekam. Sebongkah kenyataan menghantam Su Hong. Ancaman sejati di sini bukan hanya monster liar, tapi juga kelicikan manusia. Dia memperingatkan dirinya untuk selalu waspada penuh. Saat ia beranjak pergi, seorang pria asing menatap wajah mudanya. Baru pertama kali pergi ke alam liar sendirian, tanyanya meremehkan. Su Hong hanya mengangguk dingin dan terus melangkah. Pria itu menggeleng sinis. Hanya bocah bodoh yang mengantar nyawa. Gumamnya tajam. Su Hong menginjakkan kaki di alam liar hutan itu tampak damai. Namun insting petarungnya tetap siaga mengawasi setiap sudut. Dia menolak pulang dengan tangan kosong 2 jam kemudian. Di jantung hutan. Ia meneguk air sambil mengernyitkan dahi. Tak ada jejak monster satupun, area luar sepertinya sudah dibersihkan habis-habisan. Tanpa ragu, dia melesat lebih dalam ke zona berbahaya. Tiba-tiba, raut wajahnya menegang, sesosok bayangan masif menghalangi jalannya. Makhluk mengerikan itu memancarkan aura membunuh persis seperti di dalam buku. Sesosok monster buas Su Hong langsung mengenalinya. Itu adalah Azure Moonwolf. Monster mematikan tier 1 tahap awal. Mata merah darahnya menatap tajam, memamerkan deretan taring dengan geraman lapar. Serigala itu merendahkan tubuhnya, bersiap menerkam mangsa. Su Hong menarik napas dan menyalakan auranya. Pertarungan dimulai saat cakar serigala itu menyambar. Su Hong bereaksi dalam sepersekian detik. Ia menghindari serangan mematikan itu dan melepaskan pukulan berlapis petir. Menghantam telak bagian perut sang monster. Ledakan kekuatan itu mementalkan si monster, tubuh raksasanya menghantam batang pohon hingga hancur berkeping-keping. Sang serigala ambruk tak berdaya. Su Hong berdiri angkuh di atasnya, dengan percikan kilat buas yang masih menyelimuti kedua kepalanya. Menatap tangannya yang gemetar. Aliran kekuatan dahsyat merayapi nadinya. Bertarung hidup dan mati melawan monster nyata sungguh memabukkan. Menghancurkan monster tier 1 tahap awal hanya dengan satu pukulan membuat darahnya mendidih kegirangan. Jika ini terlalu mudah, mampukah ia menghadapi monster tahap menengah? Tiba-tiba, instingnya berteriak. Sesosok raksasa muncul dari kegelapan. Geramannya menggetarkan hutan. Itu adalah Raging Black Bear, sesosok monster penghancur dari tier 1 tahap menengah. Beruang itu menerjang buas, mengira telah menemukan mangsa empuk. Namun sebelum cakarnya mengayun, sebuah bayangan secepat kilat menabraknya secara frontal. Hantaman tinju berbalut petir meledak di tubuh beruang itu, meremukkan tulang-tulangnya dan menghempaskannya ke tanah. Su Hong berdiri kokoh tanpa gentar. Dia telah menumbangkan monster itu dengan kekuatan murninya. Menghela napas pelan, ia menyadari potensi mengerikannya. Selama tak bertemu monster tier 2, dia penguasa di sini. 3.000 koin kembali diamankan. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Akumulasi nilai bela dirinya akhirnya cukup untuk menembus batas dan berevolusi menjadi seniman bela diri sejati. Jantung Su Hong berdebar gila. Dia berada di ambang batas kebangkitan, namun sebelum sempat merayakannya, raungan mengerikan membela keheningan hutan. Tekanan auranya sungguh mencekik, membuat bulu kuduknya merinding hebat, wajahnya seketika menggelap. Ia menoleh ke sumber suara dengan pandangan menajam. Makhluk pencipta suara itu jauh melampaui apapun yang pernah dihadapinya. Rasa waspada dan penasaran bergejolak. Namun hasratnya menang. Bagaikan bayangan, ia melesat tanpa suara, memanjat formasi tebing berbatu. Dia memosisikan diri untuk mendapat titik pandang terbaik. Pemandangan di bawah sana membuatnya menahan napas. Seekor ular raksasa bersisik hitam legam melingkar mengerikan di antara pepohonan lebat. Monster tier 1 tahap akhir. Black Jet Python ukurannya sungguh masif dengan aura membunuh yang menggetarkan jiwa. Sekelompok petarung bertarung mati-matian melawannya. Namun mereka terbantai, satu persatu terlempar bagai boneka rusak. Kalah telak oleh kekuatan absolut. Jantung Su Hong berpacu kencang. Ini adalah level keputusasaan yang berbeda. Tiba-tiba, instingnya menjerit keras. Bahaya mematikan. Dia melompat mundur sepersekian detik. Ekor berduri monster itu menghantam tempatnya berpijak tadi, meremukkan daratan hingga hancur berantakan. Sang siluman buas tak puas. Matanya menyiratkan amarah membara karena mangsanya berhasil lolos dari maut. Kakinya baru saja memijak tanah. Su Hong terpaksa melompat lagi menghindari sapuan maut saking cepatnya. Serangan itu menggoresnya, mengirimkan sengatan rasa sakit luar biasa. Kecepatannya sungguh di luar nalar sambil menyeimbangkan tubuh. Ekor matanya menangkap sosok petarung terluka yang lumpuh tak berdaya di dekatnya. Mengabaikan rasa sakitnya, Su Hong menyambar senjata rekannya yang tumbang. Bergumam meminjamnya sebentar. Dia berbalik menatap monster itu.
Sang piton raksasa bangkit. Rahangnya menganga lebar. Siap untuk menerkam, Su Hong nyaris tak menghindar. Berguling menjauh di detik terakhir. Merangkak bangkit. Pikirannya berpacu keras. Monster tahap akhir tingkat 1 biasanya butuh satu tim penuh. Namun dia menantangnya sendirian. Semua karena skill miliknya kini telah sempurna. Menggunakan Void Step. Dia melesat. Menghindari setiap serangan dengan kecepatan kilat. Melihat celah. Dia membalas menikamkan tombaknya dengan skill Raging Sea Spear. Ujungnya menembus sisik monster itu. Memicu auman murka sang piton meronta hebat menahan sakit. Tapi Su Hong tak berhenti. Dia menyerang lagi. Begitu mengalir dan presisi. Menyudutkan monster itu. Namun, dia sadar akan satu hal. Dengan tubuh sebesar itu, mendaratkan serangan mematikan sangatlah sulit. Perbedaan ukuran ini menutupi setiap titik vitalnya. Dia harus menahan diri. Monster ini harus dilemahkan dulu. Sambil menunggu momen yang tepat, tiba-tiba, monster itu kembali menerjang. Tubuh raksasanya menghantam dengan kekuatan brutal. Su Hong melepaskan skill Thunderous Fist. Ledakan tenaga itu berbenturan. Menghentikan laju sang monster gelombang kejut menyapu udara. Membuat keduanya terpental mundur. Su Hong tahu dia tak bisa lengah setelah memukul. Dia harus segera mundur dan mencari celah baru. Satu kesalahan berarti kematian di hadapan makhluk ini. Napasnya mulai memburu. Gaya bertarung ini menguras tenaga. Tapi hanya ini jalan amannya. Syukurlah. Sang piton juga mulai kelelahan. Gerakannya semakin lambat. Monster itu sudah di ambang batas sedikit lagi. Batinnya. Gunakan ritme ini. Dan aku menang. Dia memantapkan kuda-kuda. Matanya mengunci sang monster. Namun tiba-tiba, hawa dingin merayap di tengkuknya. Ada yang salah belum sempat bereaksi. Benturan keras menghantam dari samping tubuhnya terlempar. Menghantam tanah dengan kejam. Terengah-engah. Dia memaksa tubuhnya berguling. Nyaris gagal menangkis serangan susulan. Benturannya meremukkan tulang. Dia telah disergap berusaha keras untuk bangkit. Dia berteriak. Siapa di sana? Beberapa siluet muncul dari kegelapan. Seseorang tertawa keras. Mencibirnya. Bagaimana rasanya lengah? Jagoan. Serahkan saja piton giok hitam itu pada kami. Mata Su Hong menyipit mengenali suara itu. Firasatnya memburuk. Bencana sesungguhnya telah tiba. Su Hong kini terpojok. Dikepung oleh gerombolan musuh lama yang mendendam padanya. Sang pemimpin mencibir. Berkata saat melihat Su Hong keluar kota sendirian. Dia yakin bocah itu akan mati konyol. Tak disangka, keberuntungan Su Hong luar biasa besar. Bukan sekadar bertahan hidup, dia bahkan menumbangkan raksasa piton giok hitam yang sekarat ini. Matanya menatap serakah pada monster yang nyaris mati itu. Merasa inilah momen emas untuk merampas segalanya. Su Hong sadar. Ucapan bangsat ini membuktikan mereka baru saja tiba sialnya. Kelima orang ini adalah seniman bela diri. Kalah jumlah. Dia tahu bentrokan langsung adalah bunuh diri. Mendadak. Seorang kroco menerjang dengan kepalan tinju. Dia berteriak. Tuan Muda Yi menginginkan monster ini. Menyuruh Su Hong segeranya. Muak dengan ocehan itu. Su Hong mengalirkan aura padat ke telapak tangannya. Dia membentak. Satu-satunya alasan dia terhempas tadi, hanyalah serangan pengecut. Apa mereka sungguh berpikir bisa mengalahkannya? Su Hong melepaskan tinju balasan menghantam telak kepalan musuh. Meledakkan gelombang energi yang mencekam. Preman itu terpaku oleh ledakan tenaga tersebut. Baru menyadari betapa mengerikannya kekuatan Su Hong. Tak berhenti di sana. Su Hong meneruskan hantamannya ke wajah bajingan itu. Menerbangkannya kembali ke arah kelompoknya. Sang pemimpin langsung mengenali jurus itu. Itu adalah skill Vajra Fist yang legendaris. Dia tersadar. Inilah sosok yang dijuluki Sang Minotaur. Kekuatan brutal ini benar-benar membuatnya kagum. Di saat yang sama, Su Hong juga mengenali sang pemimpin. Dia adalah si Rubah Putih. Rubah Putih menggeram. Teringat bagaimana Su Hong mempermalukannya di depan umum, sebuah aib yang tak pernah dia terima sebelumnya. Penuh dendam. Dia takkan melepaskannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Su Hong. Detik itu juga kelompok itu menerjang. Senjata terhunus haus darah. Su Hong secepat kilat menyambar tombaknya. Dia melesat masuk ke hutan. Menciptakan jarak dari kepungan. Rubah Putih menolak membiarkannya kabur, memimpin perburuan. Mereka berlari mengejar Su Hong. Menyisir setiap sudut hutan yang bisa dijadikan tempat sembunyi. Salah satu anak buah mengeluh tak bisa menemukan jejaknya. Sementara yang lain memperingatkan bahwa hutan lebat ini sempurna untuk penyergapan. Mereka harus waspada. Namun, ada satu yang tetap congkak. Dia sesumbar. Dengan jumlah sebanyak ini, untuk apa takut pada satu orang? Namun dalam sekejap mata, sebuah siluet berkelebat di belakangnya dengan kecepatan iblis.
Preman itu berbalik, dan sosok mematikan Su Hong telah berdiri di sana. Pukulan dahsyat Su Hong mendarat telak. Tubuh pria itu terlempar ke udara layaknya boneka rusak. Jatuh tepat di bawah kaki bosnya. Pria itu pingsan seketika sang pemimpin mematung tak percaya. Jantungnya berdebar kencang melihat kecepatan Su Hong yang tak masuk akal. White Fox membelalak ngeri menyaksikan kebrutalan itu. Para bawahan lainnya langsung membentuk formasi bertahan. Gemetar ketakutan menunggu giliran ajal mereka. Seseorang berteriak ketakutan. Mengenali serangan itu sebagai skill 9 Echo Thunder Rush Fist. Skill yang bahkan sulit dikuasai seniman bela diri tingkat 3 White Fox yang frustrasi membentak mereka semua untuk tutup mulut. Batinnya menjerit panik menguasai Vajra Fist dan Thunder Rush Fist sekaligus adalah sebuah kemustahilan yang melanggar hukum alam. Teror murni mulai merayapi jiwanya. Keputusasaannya akan semakin menjadi jika ia tahu Su Hong tengah bertengger di atas pohon. Mengawasi bagai dewa kematian. Di mata Su Hong, mereka tak lebih dari sekawanan tikus cacat yang terjebak, jika staminaku tidak terkuras melawan piton tadi. Batinnya dingin. Aku pasti sudah menghabisi mereka semua dari depan. Tombak dilempar sebagai umpan maut. Memburu mangsa satu persatu. Senjata itu menghujam tanah dengan ledakan keras. Membuat seluruh kelompok itu melompat panik. Saat fokus mereka terpecah. Sang predator terjun dari kegelapan. Su Hong menerkam satu mangsa malang dan menghancurkannya. Serangan kilat tereksekusi. Lalu ia lenyap di telan bayangan malam. Sisa pasukan itu kini menggigil dalam lautan keputusasaan abadi. Berkumpul bersama pun terasa sia-sia di hadapan aura membunuh yang begitu pekat ini. Mereka memohon Tuan Muda Yi untuk mundur. Menyadari monster itu terlalu kuat. Namun, harga diri White Fox membutakannya dari jalan pelarian yang aman. Gengsi menutupi teror di relung hatinya. Sambil gemetar, ia bersumpah akan mencabut nyawa Su Hong dari dunia ini sekarang juga. Di sisi lain, bayangan Su Hong melesat dengan kelincahan tingkat dewa. Menembus batas pandangan mata fana mereka. Tiba-tiba, angin maut berhembus memotong bualan White Fox. Bahkan sebelum ia berkedip, bawahan lainnya telah dicengkeram dan dibanting hancur ke tanah. Bagaikan hantu, Su Hong kembali menguap ke udara kosong. Kepanikan White Fox kini meledak menjadi kemarahan buta. Logikanya hancur. Bagaimana kekuatan bocah ini meningkat drastis hanya dalam beberapa hari ini? Murni sebuah kegilaan absolut. Sesosok bayangan menyambar tepat di tengkuknya. White Fox menoleh tajam. Namun hanya kehampaan yang menyapanya. Sumpah serapah meluncur. Ia menolak percaya bisa dikelabuhi, namun begitu kepalanya berputar. Sosok Algojo Su Hong telah berdiri menyeringai. Siap mencabut nyawanya. Refleks bertahan hidupnya menyala. White Fox memutar tubuh seraya meraung bahwa dirinya belum sudi untuk kalah. Energi aura meledak di ujung jarinya. Melesat maju menyuarakan maut bernama skill Void Breaking Finger. Su Hong menari menghindari maut dengan kelincahan sempurna. Pohon besar di belakangnya menjadi korban. Meledak berkeping-keping dihantam badai. Kekuatan destruktif dari serangan tersebut. Nafsu membunuh White Fox tak terbendung. Ia memuntahkan tembakan sinar bertubi-tubi. Meneriakkan nama serangannya bagai orang kesurupan. Namun seberapapun hebat serangannya, kelincahan Su Hong bagai bayangan. Menepis segala keputusasaan itu. Sambil menghindari maut, ketajaman mata Su Hong menilai. Serangan mematikan ini pasti sebuah skill rank B. Hasrat untuk mencuri teknik itu pun bergejolak. Di sisi lain, kewarasan White Fox mulai terkikis habis. Jarinya memancarkan aura biru mematikan. Ia melolong penuh dendam. Bersumpah akan mencabut nyawa seluruh keluarga Su Hong hingga tak tersisa jika ia berhasil pulang hidup-hidup. Detik ketika ancaman najis itu menyentuh telinga Su Hong. Tali kewarasannya putus seketika. Keluarga adalah garis batas yang sakral. Di lahap amarah neraka, ia berhenti menghindar dan menerjang maju laksana iblis haus darah. Menggigil ketakutan, White Fox masih mencoba menggonggongkan latar belakang keluarganya sebagai perisai. Memboal bahwa pamannya adalah pengawas markas seniman bela diri dan ayahnya seorang elit. Kata-katanya tercekik. Sang malaikat maut sudah merapat di wajahnya. Memancarkan aura membunuh yang membekukan jiwa. Su Hong membisu. Membiarkan tekanan mematikannya berbicara. Seraya mengepalkan pukulan neraka. Ia berbisik dingin. Kau terlihat lebih pantas saat sedang bersikap sombong tadi. Wajah memelas ini sungguh menjijikkan. Tapi aku akan sangat menikmati proses pencabutan nyawamu ini. Pinju Su Hong meremukan wajah White Fox. Tubuhnya terpental mundur bagai daun kering yang tersapu badai kekuatan absolut. Tubuh ringkih itu terlempar menembus kedalaman hutan. Menghancurkan pepohonan sebelum akhirnya menghantam bumi dengan mengenaskan. Asap debu menelan medan pertempuran dari baliknya. Su Hong melangkah dengan tatapan sang jagal. Dibalut pendar aura merah darah yang mengerikan. Membawa nama keluargaku adalah kesalahan terbesar yang mengakhiri hidupmu. Desisnya tajam. Terkapar hancur bermandikan darah. White Fox merintih tak percaya melihat kekuatan murni yang menghancurkannya.
Logikanya menjerit frustrasi Xu Hong seharusnya hanyalah sampah yang belum menjadi seniman bela diri. Petaka ganda suara gemuruh itu memancing tatapan mematikan siluman piton raksasa tepat ke arahnya sensasi dingin meremas tulang punggung White Fox. Ia menoleh saat rahang raksasa dan ekor maut piton itu menyapunya bersih, setelah mangsa kecil itu disingkirkan. Sang monster kini mengunci fokus brutalnya pada Xu Hong. Xu Hong sadar pertarungan dengan para kroco ini memakan terlalu banyak waktu. Sang piton raksasa berhasil memulihkan staminanya. Kini, ia harus kembali menghadapi monster itu. Padahal tenaganya sendiri sudah mulai terkuras habis. Kelompok seniman bela diri itu mengamuk setelah kekalahan memalukan mereka. Salah satu dari mereka mengumpat, menganggap bocah itu sangat tidak masuk akal. Yang lain menoleh ke sekitar, mencari Tuan Muda Yi. Berharap dia sudah menghabisi nyawa bocah sombong itu. Namun tiba-tiba, pemuda yang baru saja menghajar mereka kembali terlihat. Dia berlari kencang menerjang langsung ke arah mereka. Mengira dia menantang ronde kedua. Mereka langsung memasang kuda-kuda tempur. Akhirnya bocah sialan ini muncul, teriak seseorang. Bersumpah takkan melepaskannya. Namun, Xu Hong sama sekali tidak tertarik meladeni mereka. Ia terus berlari. Dengan tenang menyuruh para pecundang itu menyingkir. Sedetik kemudian, mereka menyadari alasan mengerikan di balik pelariannya. Seekor piton raksasa yang mengamuk mengejar tepat di belakangnya. Pemandangan mengerikan itu membuat mereka semua terdiam membeku dalam ketakutan. Piton itu menerkam buas ke arah Xu Hong tapi dengan tombak di tangan. Ia melompat gesit, menghindari serangan mematikan tersebut. Sayangnya, petarung lain tidak selincah itu. Dan langsung ditelan bulat-bulat saat itu juga. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Xu Hong. Musuh tumbang secara tidak langsung. Mendapat tambahan 30 martial value, monster itu kembali menyerang. Melahap pria lain yang gagal kabur. Notifikasi kedua muncul, memberikan Xu Hong tambahan 30 martial value lagi. Xu Hong terbelalak kaget. Aku tetap mendapat poin meski bukan aku yang memberikan serangan mematikan. Perhatian piton itu kembali tertuju pada Xu Hong. Lalu mengayunkan ekor raksasanya dengan kekuatan penuh. Ia melompat tinggi melewati sapuan mematikan itu. Terus menghindari serangan ganas dari sang monster. Sambil terus berlari dan menghindar. Xu Hong sadar. Poin yang ia kumpulkan sudah cukup untuk menembus batas dan menjadi seniman bela diri sejati. Meliuk di antara pepohonan. Xu Hong dengan mudah mempermainkan sang piton yang semakin kalap. Mata tajamnya memindai area sekitar. Ia hanya butuh tempat aman untuk memulai terobosan kekuatannya. Saat itu juga, ia melihat sesuatu di depan. Sebuah gua kecil. Itulah tempat persembunyian sempurna yang ia cari, tempat teraman dari amukan piton, agar ia bisa memusatkan energinya. Sempurna batinnya bersemangat, lalu melesat secepat kilat menuju mulut gua tersebut. Piton yang masih mengejar menerkam untuk terakhir kalinya. Namun Xu Hong berhasil meluncur masuk ke dalam gua tepat pada waktunya. Monster itu mencoba merangsek masuk. Tapi tubuh raksasanya tersangkut terjebak di mulut gua. Sang piton hanya bisa mengaum penuh rasa frustrasi. Di dalam, Xu Hong dengan tenang memusatkan pikirannya pada sistem. Jendela stat miliknya langsung terbuka. Stat daya tahan menyentuh 96, kecerdasan 23, dan fisik tubuh fana 3%. Semua skill miliknya. Raging Sea Spear Technique, Thunder Rush Fist, Vodra Fist, Floating Light Palm, dan Void Step telah mencapai tingkat sempurna. Yang terpenting, martial value-nya telah menyentuh 504, tanpa ragu. Ia langsung mengalokasikan seluruh poin ke dalam statnya. Tujuannya hanya satu, mendapatkan kekuatan absolut dalam waktu sesingkat mungkin. Ia fokus pada daya tahan. Saat poin mengalir masuk, hawa panas membakar sekujur tubuhnya. Seakan magma mendidih mengalir deras di dalam nadinya. Dalam hitungan detik, stat daya tahan menembus angka 100. Di luar gua, sang piton pun bisa merasakan aura yang mengerikan. Sebuah notifikasi baru muncul. Terobosan berhasil. Seniman bela diri tier 1 Xu Hong merasakan ledakan energi dahsyat. Akhirnya, aku menjadi seniman bela diri sejati. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Merasakan aura luar biasa menyelimutinya. Menatap piton yang meronta di luar. Ia menyeringai tajam. Sekarang giliranku. Untuk pertama kalinya. Monster buas itu merasakan ketakutan absolut. Ia meronta mati-matian menarik tubuhnya dari mulut gua. Hanya ingin segera kabur. Namun Xu Hong takkan membiarkannya lolos. Ia mengumpulkan kekuatan barunya. Dan melontarkan sebuah pukulan yang sangat mematikan. Masih terjebak di celah bebatuan. Piton malang itu tidak memiliki ruang untuk menghindar. Pukulan itu bersarang dengan daya hancur luar biasa. Mementalkan monster raksasa itu ke belakang diiringi raungan penuh penderitaan. Tekanan dari serangan itu benar-benar di luar nalar, sangat kontras dengan bocah yang baru saja dikejarnya. Namun, amukan Xu Hong belum berakhir. Sebelum piton itu bisa memulihkan diri,
Ia kembali melesat. Su Hong melompat tinggi dan mendarat telak di atas tubuh raksasa monster itu. Diiringi raungan penuh amarah, ia melepaskan rentetan skill Foudra Fist. Setiap pukulan mendarat dengan daya hancur brutal, membenamkan ular raksasa itu ke dasar bumi. Tanah hancur lebur menahan benturan yang datang bertubi-tubi. Sang piton menggelepar tak berdaya, hancur di bawah gempuran tanpa ampun tersebut. Hingga satu pukulan pemungkas meremukkan segalanya. Dan monster itu pun mati. Debu dan asap pekat mengepul akibat dahsyatnya pertarungan tersebut. Saat debu memudar, Su Hong berdiri gagah di atas bangkai piton raksasa itu. Sebuah notifikasi muncul, memberinya tambahan 92 martial value. Su Hong merenung. Meski piton ini sudah terluka parah, kekuatan baruku sanggup menghancurkannya berkeping-keping, sesuatu yang sangat mustahil terjadi beberapa saat lalu. Kini, pikiran utamanya segera beralih pada hadiah kemenangannya. Biasanya, kau harus memotong telinga kiri monster sebagai bukti mutlak pembunuhan. Tapi sialnya, makhluk melata ini tak memiliki telinga. Langkahnya terhenti sejenak. Merasa bingung harus berbuat apa. Biar kurus nanti saja. Batinnya seraya berbalik arah. Hutan itu kini terasa begitu sunyi dan senyap. Satu-satunya bukti dari kejar-kejaran brutal yang kacau balau itu hanyalah jejak kehancuran di jalurnya. Saat berjalan kembali, tatapannya jatuh pada mayat-mayat pria pengecut yang sebelumnya mencoba untuk menyergapnya. Melihat kondisi mereka yang hancur, kemungkinan korban piton lainnya, Su Hong mendesi. Mereka mati terlalu mudah. Pikirannya lalu tertuju pada teknik tingkat tinggi yang digunakan pemimpin mereka. Pencariannya membuahkan hasil emas. Dia menemukan sebuah manual di tubuh Hyong. Void Breaking Finger, bakanya perlahan. Raut ketertarikan terpancar jelas di wajahnya. Menarik. Ini semakin seru. Alih-alih pergi secepatnya, ia justru memutuskan untuk bertahan di dekat gua. Ia menyalakan api unggun dan duduk bersila tepat di samping bangkai piton raksasa untuk mempelajari hadiah barunya. Ia mulai menelaah manual itu. Dan dengan kemampuannya yang meningkat, ia cepat menghafal seluruh metode pengantar untuk Void Breaking Finger. Kini yang tersisa hanyalah memanfaatkan sistem miliknya untuk menguasai teknik tersebut dalam rekor waktu tercepat. Saat ia memulai pelatihannya melalui sistem, klon bayangan dirinya tiba-tiba mewujud di depannya. Siap untuk bertarung, klon itu tidak menahan diri. Langsung menyerangnya dengan Void Breaking Finger bertubi-tubi tanpa henti. Melalui pertarungan sengit melawan klonnya, penguasaan tekniknya meroket cepat melewati 51%. 63%, 77%, hingga 93%. Tak lama, sebuah notifikasi mengonfirmasi bahwa Void Breaking Finger miliknya menyentuh tahap dasar. Dan kemajuan menuju level berikutnya pun dimulai. Latihan ekstrem itu membuat Su Hong kelelahan total. Ia terbatuk, menyadari bahwa sebagai skill birang, mencapai tahap dasar saja sudah memberikan beban yang sangat mengerikan bagi tubuhnya. Sistem lalu mendorongnya untuk menemukan monster sungguhan guna menguji kekuatan barunya. 3 hari kemudian, Su Hong berdiri menantang ancaman baru. Monster beruang raksasa yang mengaum ganas. Ia pun menguji coba skill barunya secara langsung, menggunakan Void Breaking Finger untuk menghantam binatang buas itu secara brutal. Dan akhirnya ia keluar sebagai pemenang sejati. Setelah pertempuran sengit itu, Su Hong merasa telah menguasai skillnya. Kekuatan mematikan ini benar-benar pantas disebut sebagai skill bela diri berang, ucapnya dengan senyum puas. Sebuah notifikasi sistem kemudian mengonfirmasi bahwa Void Breaking Finger miliknya telah mencapai level sempurna. Dengan kekuatan barunya yang aman, Su Hong memutuskan sudah waktunya untuk pulang. Kembali di markas petarung bela diri, kerumunan besar memadati konter misi. Berdengung dengan sorak-sorai penuh kegembiraan, seseorang di kerumunan itu berteriak kaget. 230.000. Orang lain berkomentar bahwa pasukan petir pastilah sangat terampil hingga bisa membantai monster buas sebanyak itu. Orang ketiga menambahkan bahwa tangkapan sebesar itu setara dengan keringat darah berbulan-bulan bagi kebanyakan orang. Seseorang lalu menunjuk ngeri pada kualitas hasil buruan mengerikan mereka. Menyadari bahwa semuanya adalah monster tier 1 tanpa ada satupun sampah tanpa rank. Dan bahkan ada beberapa monster tahap tinggi. Tepat saat kerumunan itu masih memuja hasil epik milik pasukan petir, tatapan sang resepsionis beralih pada tumpukan piala buruan Su Hong. Matanya terbelalak ngeri saat ia mulai membacakan hasilnya. 72 monster tier 1 tahap awal, 83 tahap menengah, 17 tahap tinggi total hadiah, 46.000 koin bintang biru. Su Hong mulai menyesal. Ia membatin dalam hati bahwa mungkin ia sudah terlalu berlebihan. Gunung bangkai sebesar ini sungguh terlalu mencolok. Ia hanya bisa berharap hal itu tak memancing masalah. Kerumunan pun meledak. Angka itu sangat gila hingga orang-orang tak bisa mempercayai apa yang baru mereka dengar. Saat Su Hong membelah kerumunan yang mematung,
Sebuah keributan tiba-tiba pecah di gerbang markas, teriakan panik bergema saat orang-orang kebingungan bagaimana markas bisa diserang. Sementara ada banyak petarung bela diri tingkat tinggi di sana. Keributan itu sama sekali bukanlah sebuah serangan, melainkan kedatangan paksa dari sesosok figur penting. Kerumunan langsung terbelah demi memperlihatkan seorang pria yang melangkah maju bersama sekelompok pengawal. Itu adalah Yi Qi. Pria yang menguasai markas ini sekaligus paman Yong dengan ekspresi muram. Ia memerintahkan pasukannya untuk memblokade seluruh area markas. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos raungnya. Para pengawalnya segera bergerak kilat untuk melaksanakan perintah mutlak tersebut. Seorang pengawas lain bergegas menghampiri, menanyakan pada Yi Qi apa yang sedang terjadi. Namun suara Yi Qi terdengar sangat dingin. Keponakanku, Yong, dan 4 petarung yang bersamanya telah tewas. Keheningan yang sangat mencekam tiba-tiba merampas napas semua orang. Orang-orang mulai berbisik tak percaya bahwa Tuan Muda Yong dan seluruh kelompoknya telah musnah. Namun, tak semua orang merasa sedih. Baguslah. Pembunuhan yang pantas. Keparat itu sudah merampok nyaris semua orang di markas ini. Gumam seseorang pelan. Jika bukan karena pamannya yang sangat berkuasa itu, seseorang pasti sudah lama membereskannya. Tambah yang lain sinis, mengabaikan bisik-bisik itu. Yi Qi mengumumkan alasan sebenarnya dari penyegelan ini. Sebuah skill bela diri berang berharga hilang dari mayat Yong. Ia memerintahkan pencarian pada setiap petarung di markas. Mendeklarasikan bahwa tak ada yang boleh pergi sampai mereka terbukti bersih dari kecurigaan. Mendengar itu, beban berat seakan terangkat dari dada Su Hong. Kondisi mayat itu jelas menunjuk siluman ular raksasa sebagai pelaku utamanya. Namun, seiring ketatnya pencarian, firasat buruk perlahan merayapi benaknya. Sial. Ada yang tak beres. Batinnya. Tatapan tajam dan bisikan curiga dari kerumunan mulai menusuk ke arahnya. Firasatnya benar. Target utama mereka adalah dirinya. Ketegangannya memuncak saat Yi, diiringi aura mengancam para pengawalnya, melangkah lurus mendekatinya. Dari luar, nada bicara Yi terdengar sangat sopan. Kudengar kau membantai monster buas senilai lebih dari 400.000 sendirian. Pujinya, menyanjung kehebatan Su Hong. Namun aura merah mematikan yang berkobar di sekelilingnya mengkhianati kata-kata tenangnya. Jelas sekali. Pria itu menahan amarah dan sangat mencurigainya. Su Hong mempertahankan wajah datarnya, menyembunyikan badai di dalam hatinya. Kini, dia bukan lagi pecundang yang lemah. Jauh di lubuk hatinya, dia menantang takdir. Jika pertarungan pecah, mampukah aku menghabisinya? Ayah si rubah putih memecah keheningan. Dia mengakui, membantai monster senilai 400.000 kredit sendirian adalah pencapaian gila bagi seorang murid. Namun, wanita di sebelahnya menatap dengan penuh ejekan. Dia mensibir. Bocah ini paling hanya petarung rang 1 tahap awal. Mustahil dia bisa membunuh sebanyak itu. Dia menuduhnya merampok kelompok Tuan Muda ya. Lalu memerintahkan penggeledahan paksa. Begitu perintah turun, 2 algojo bertubuh raksasa dengan kobaran api di tangan mereka maju mengancam Su Hong. Jangan melawan, atau kau akan mati, ancam salah satunya. Namun dalam kedipan mata, keadaan berbalik 180 derajat. Tiba-tiba, mata tombak tajam telah berada tepat di depan wajah sang penjaga. Pria itu membeku. Bocah, apa yang kau lakukan? Dengan tenang, Su Hong menjawab. Bukan apa-apa. Tombaknya tak bergetar sedikit pun. Penjaga itu gemetar. Gerakannya terlalu cepat hingga tak terlihat. Su Hong lalu mengumumkan dengan lantang. Aku adalah murid SMA nomor 1 Kota Bintang. Tatapannya menajam, menantang nyali mereka. Yakin ingin menggeledah paksa murid dari sekolah itu. Mendengar nama sekolah itu, ayah sang rubah putih langsung ragu. Kepala sekolah nomor 1 terkenal sangat melindungi muridnya. Dia tak ingin mencari mati hanya karena masalah sepele. Tapi Yi masih mencium bau busuk konspirasi. Jika bocah ini benar-benar membantai monster-monster itu, dia adalah monster jenius sesungguhnya. Namun jika salah menuduh dan menyinggung murid jenius, bencana besar akan menanti mereka. Dia mengangkat tangan, menghentikan pasukannya, dan maju menghadapi Su Hong. Dia beralasan keponakannya diserang dan teknik rahasia keluarganya dicuri. Demi keadilan, dia terpaksa memburu pelakunya dan berharap Su Hong mau bekerja sama. Su Hong tersenyum dingin. Aku hanya berharap kalian tidak sedang menuduh orang sembarangan. Yi lalu menawarkan 10.000 kredit sebagai kompensasi penggeledahan. Bertanya, apakah tawaran itu cukup adil? Su Hong menatap tajam. 30.000. Dalam batinnya, dia tahu Yi Ong tewas di tangan siluman ular. Tanpa bukti teknik curian itu, mereka takkan berkutik. Yi dengan berat hati menyetujui harganya. Su Hong merentangkan tangan. Para pria menggeledah sakunya.
Sementara si wanita mengobrak-abrik tasnya dengan kasar. Periksa dengan teliti. Cemooh Su Hong. Tak ingin ada fitnah murahan menyusulnya. Usai menggeledah, para bawahan melapor bahwa mereka tidak menemukan apa-apa. Yi mengangguk pelan. Memerintahkan pembayaran 30.000 kredit. Lalu membiarkannya pergi bebas. Sambil melangkah menjauh. Su Hong tersenyum sinis. Untung saja dia telah membersihkan jejak pertempuran dengan sempurna. Jika ceroboh sedikit saja, nyawanya pasti melayang hari ini. Di belakangnya, Yi berteriak murka. Memerintahkan pencarian dilanjutkan hingga si pencuri tertangkap. Sementara itu, Su Hong mulai menyusun langkah berikutnya. Membersihkan diri. Lalu bergegas menuju Asosiasi Seniman Bela Diri demi mendaftar ujian penilaian secara resmi. Dia sangat membutuhkan teknik panduan sejati. Tak lama kemudian, Su Hong merebahkan tubuhnya di hotel bawah tanah markas Seniman Bela Diri. Dia membuka antarmuka sistem dan terbelalak kaget. Dia telah menimbun 534 poin bela diri. Terlalu asyik melatih Void Shattering Finger dan membantai monster. Dia sampai lupa memanen hasil jerih payahnya. Jajaran stat miliknya bersinar. Daya tahan menembus angka 103. Spirit di 23. Dan fisik Mortal Frame mencapai 6%. Semua skill tempurnya. Void Shattering Finger, Raging Sea Spear Technique, dan Void Step telah mencapai tingkat kesempurnaan. Menganalisa angka-angka itu. Rank 1 tahap awal butuh 100 daya tahan. Sedangkan tahap menengah menuntut 200. Setelah berhitung, meski dia mempertaruhkan semua poin pada daya tahan, dia masih kekurangan sekitar 40 poin untuk menembus tahap menengah. Jadi, matanya beralih ke Spirit dan Mortal Frame. Penasaran dengan efek peningkatannya. Spiritnya berada di angka 23. Dan Mortal Frame 6%. Karena punya cukup poin cadangan, dia tersenyum menyeringai. Saatnya memulai eksperimen kekuatan ini. Dia menaikkan stat kecerdasan perlahan. Naik 0,1 poin. Setelah mengorbankan poinnya, dia bergumam hampa. Hah, tidak ada perubahan apapun. Beralih ke stat kekuatan. Dia menaikkannya 0,1. Kali ini, sensasinya langsung menyengat aliran darahnya. Kekuatan murni seketika melonjak tajam di ototnya tanpa ragu. Dia terus meningkatkan poin pada atribut tersebut. Melihat poin miliknya menyusut drastis, dia menghentikan peningkatan kekuatan. Dia beralih. Menginvestasikan 200 poin langsung ke atribut daya tahan. Setelah peningkatan itu, stat kekuatan miliknya kini kokoh di angka 36,1%. Sisa poinnya dihabiskan untuk stat kecerdasan. Tepat setelahnya, ledakan aura merah pekat menyapu ganas ke segala arah. Kekuatan tanpa batas tiba-tiba bergolak buas dari lubuk jiwanya. Perlahan energi itu mereda. Mengembalikan wujudnya. Dia menghela napas panjang. Bersyukur tubuhnya kembali ke ukuran normal. Pasti akan sangat konyol jika harus menjelaskan kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi raksasa berotot mengerikan. 1 jam kemudian, Su Hong tiba di Asosiasi Seniman Bela Diri Kota Bintang. Markas pencakar langit yang sangat megah. Dia melangkah ke meja resepsionis, menyatakan niatnya untuk mengikuti ujian. Resepsionis itu mengangguk ramah. Memanggil staf untuk mengawalnya ke arena pengujian. Saat menyusuri lorong, staf itu memuji masa mudanya dan menanyakan pengalaman pertamanya. Peraturan ujian pun mulai dijelaskan perlahan. Syarat lulus menjadi seniman bela diri rang 1 adalah 100 daya tahan dan 1000 poin tempur. Su Hong tersenyum sopan. Di ruang tunggu, kasak-kusuk kerumunan mulai terdengar liar. Seseorang menunjuknya remeh karena datang tanpa guru. Yang lain mencibir. Mengira bocah belia itu sekadar mencari sensasi dan tak mungkin lulus. Tiba-tiba, kehebohan pecah mengguncang area mesin penguji. Sistem mengumumkan. Daya tahan Pangia mencapai 102. Tapi kekuatan tempurnya hanya 992. Dia gagal. Pangia mengumpat kasar. Frustrasi karena selisih tipis yang menghancurkan harapannya. Saat Su Hong memasuki arena, pengumuman lain menggema. Li Ming berhasil lulus dengan daya tahan 105. Sistem mengarahkannya ke tahap tempur. Li Ming memasang kuda-kuda, lalu melontarkan pukulan mematikan ke mesin. Angka 1763 menyala. Dia lulus. Penonton terkesiap. Angka itu nyaris menyamai kekuatan tempur petarung rank 1 tingkat menengah. Seseorang bertanya takjub. Apakah dia murid elit Zhongming dari perguruan petir mengamuk? Penonton membenarkan. Wajar dia jenius karena menggunakan skill Thunderclap Fist. Su Hong menggaruk kepalanya kebingungan. Bukankah murid Zhongming ituLie Yan? Sebenarnya seberapa banyak murid yang dimiliki pria tua itu? Li Ming kembali dan menatap angkuh Su Hong. Saat Su Hong melangkah, tatapan meremehkan itu terus mengikutinya. Dia membatin. Anak semuda itu berani ikut ujian.
Pasti merasa dirinya seorang jenius sejati. Memang langka, tapi tak mungkin menandinginya. Namun mendadak, jeritan histeris meledak dari arah kerumunan. Mereka berteriak menuduh mesinnya rusak parah. Li Ming yang arogan pun spontan berbalik dengan syok. Staf mengumumkan dengan gemetar. Daya tahan Su Hong 123, dia lolos telak. Mustahil. Gumam Li. Ming pukat. Dia menenangkan diri. Menyangkal bahwa daya tahan bukanlah segalanya dalam pertarungan. Ujian sesungguhnya adalah daya tempur. Dia meyakinkan dirinya bahwa takhta nomor 1 tetap miliknya. Petugas memberi aba-aba. Menuntun Su Hong menuju mesin tinju raksasa di tengah arena. Berdiri tenang. Su Hong merenungkan stat miliknya. Setelah fisik meningkat, kekuatan murninya kini berada di dimensi yang sepenuhnya berbeda. Dia berencana hanya mengerahkan 40% kekuatan. Harusnya cukup. Tapi jika terlalu menahan diri lalu gagal menembus batas 1000 poin. Dia pasti terlihat bodoh. Demi keamanan, dia gunakan 50%. Sebuah pukulan dilontarkan dengan kecepatan dan daya hancur mengerikan. Meski hanya separuh tenaga. Ledakannya kelewat brutal, mesin baja itu tercabut dari akarnya. Menghantam dinding, lalu hancur lebur. Kehancuran total tercipta. Menyisakan kesunyian mencekam. Rahang semua orang jatuh. Membeku dalam kebisuan. Wajah Li Ming pias ketakutan. Menyadari monster ini menghancurkan alat penguji dalam satu pukulan. Kesunyian itu pecah oleh histeria massal, kengerian terbesar terkuak. Su Hong bahkan tak memakai skill apapun. Itu hanya kekuatan murni seseorang berseru. Petarung rang 1 tingkat tinggi, biasanya hanya punya 3000 poin tempur. Hasil ini benar-benar tidak masuk akal. Seseorang mencengkeram lengan gurunya. Menjerit ketakutan menyebut bocah itu sebagai monster absolut. Sang guru mengangguk kaku. Membenarkan segala kengerian itu. Di puncak menara kantor pusat, seorang wanita menatap tajam dari mejanya. Dialah Wu Ling, sosok penguasa asosiasi bela diri kota bintang. Dia menggeram kesal memikirkan cabang kota yang terus menyombongkan jenius baru mereka tanpa henti. Jika kota bintang tidak segera menemukan bakat luar biasa, posisi kekuasaannya bisa hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, pintunya didobrak. Seorang pria berteriak panik bahwa seekor monster telah lahir di aula ujian. Wu Ling menatapnya tajam. Pria itu gemetar menjelaskan. Seorang bocah rank 1 tahap awal menghancurkan mesin penguji hanya dengan kekuatan fisik murni. Daya tempurnya menembus 3000. Napas Wu Ling terhenti seketika. Mustahil, pikirnya. Namun matanya perlahan berbinar. Menyadari bahwa keajaiban yang ia nantikan akhirnya turun dari langit. Aula utama asosiasi bela diri bergemuruh oleh lautan manusia yang berlalu lalang tanpa henti. Para penjaga bersiaga. Prajurit terluka dipapah. Sementara yang lain terhanyut dalam kekaguman. Di sudut sana, dua pria tampak berbincang. Salah satunya berjanji mengantar Su Hong ke lantai 2 untuk mendaftarkan identitas bela dirinya. Sebelum mengambil jatah sumber daya bulanan, Su Hong menunduk hormat. Berterima kasih atas kebaikan seniornya, namun sebuah suara dingin memotong. Urusan dasar Su Hong telah selesai. Dan sosok itu akan menanganinya secara langsung. Pemandu itu gemetar ketakutan. Itu adalah sang presiden sendiri. Sungguh gila sosok sehebat dirinya turun tangan untuk masalah sepele. Bagi Wu Ling, mutiara berharga ini tidak boleh lepas dari genggamannya. Mata tajamnya mengunci sosok pemuda itu. Menembus jiwanya. Kau pasti Su Hong. Ia memperkenalkan diri sebagai Wu Ling Xian, sang penguasa cabang kota bintang. Lalu memerintahkannya untuk ikut. Su Hong pun mengangguk patuh. Jantungnya berdebar kencang. Rumor mengatakan sang presiden adalah monster tingkat 8 rank 5. Tapi auranya jauh di luar dugaannya. Beberapa saat kemudian, di balik pintu kantor pribadinya, ketegangan mengudara. Wu Ling mencatat bahwa Su Hong berasal dari SMA nomor 1 kota bintang. Ia menyebutkan bahwa kepala sekolah Lie Chongxian sempat mengeluh padanya. Pria tua itu frustrasi karena hanya melahirkan 2 seniman bela diri biasa tahun ini. Benar-benar buta akan naga yang tertidur bernama Su Hong. Keringat dingin mulai menetes dari kening Su Hong. Ia bertanya mengapa dipanggil. Padahal tujuannya hanya mendaftar, mengambil tunjangan, dan memungut teknik panduan dasar. Wu Ling memberi isyarat agar ia tenang. Semua kebutuhan administratif dan dananya sedang diurus oleh para bawahan. Namun untuk teknik panduan, sang presiden akan turun tangan langsung. Ia berdiri, menantangnya dengan pertanyaan tentang pemahaman dasar teknik tersebut. Su Hong terdiam sejenak, lalu melafalkan teori usang dari buku pelajaran. Energi spiritual langit dan bumi memiliki atribut. Dan teknik panduan adalah kunci untuk menyerapnya demi memperkuat fisik fana ini. Atribut yang berbeda menuntut teknik yang spesifik. Tiba-tiba, Wu Ling menjulurkan tangannya, memanggil tarian api kecil di telapaknya. Teori itu tidak salah. Tapi esensi teknik panduan jauh melampaui metode kultivasi murahan.
Teknik panduan api surgawi miliknya menelan energi murni berunsur api. Selain menempanya menjadi baja, energi itu membalut serangannya dengan daya hancur yang membakar. Menguasai serangan luar akan memperluas jangkauan mematikan. Namun bagi petarung pemula, memicu setitik elemen saja sudah ajaib. Apalagi menyelimuti seluruh tinju dengan aura. Mata Su Hong terbelalak. Teknik ini ternyata bisa menjadi senjata pembunuh. Ia pikir itu hanya alat penyerap energi untuk naik level. Karena buku sekolah menyembunyikan potensi tempurnya yang mengerikan. Sang presiden melanjutkan pencerahannya. Energi spiritual dunia terbelah menjadi 7 atribut mutlak. Logam, kayu, air, api, tanah, guntur, dan angin, meski memiliki keunikan. Dalam hal daya hancur murni, guntur adalah raja. Disusul logam. Lalu api. Namun, takdir elemen tidak bisa dipilih sembarangan. Semua bergantung pada kecocokan bawaan jiwa. Su Hong mengangguk. Menyadari bahwa takdir seorang petarung dirantai oleh afinitas tubuhnya sendiri. Wu Ling tersenyum puas. Lalu mengeluarkan bola kristal penguji takdir untuk mengukur potensinya. Semakin menyilaukan cahayanya. Semakin mengerikan afinitasnya, petarung biasa-biasanya hanya terjebak di angka 20 hingga 30%. Dirinya sendiri berdiri di puncak 80%. Sebuah rekor elit namun, ia yakin monster seperti Su Hong pasti menembus 90%. Saat tarian api itu padam, Su Hong menggenggam kristal nasib tersebut dengan mantap. Ia membatin. Wu Ling adalah monster muda yang mencapai master tingkat 5. Jika sang jenius butuh 80%, menembus 90% akan menjadikannya dewa. Detik berikutnya, kristal itu meledakkan cahaya. Terus benderang hingga membutakan mata siapapun di ruangan itu. Sang presiden tersentak hebat. Cahayanya sempurna tanpa cacat, keajaiban mengerikan ini benar-benar di luar akal sehatnya. Dia mengumumkan kecocokan elemen api Su Hong mencapai 100% sempurna. Tatapannya menajam. Menuntut apakah pemuda itu mengerti makna luar biasa di baliknya. Wanita itu melangkah maju dengan takjub. Su Hong tersenyum kaku. Mengakui dia tidak paham maknanya. Sang presiden menjelaskan. Ini berarti Su Hong bisa menyerap 100% energi api tanpa membuang setetes pun. Bahkan dengan kecocokan 80% miliknya. 20% energinya hilang saat proses penyerapan. Namun dengan sisa energi itu saja, dia berhasil menjadi seniman bela diri tier 5 dan memimpin asosiasi. Jari telunjuknya mengarah tajam, mendeklarasikan bahwa masa depan pemuda ini pasti melampauinya. Keringat dingin membasahi pelipis Su Hong. Ia tak menyangka kota kecil seperti Star City mampu melahirkan sosok monster bakat mengerikan yang setara dengan elit ibu kota. Di tengah pujian itu, batin Su Hong bergumam. Elemen api memang hebat. Tapi sejujurnya dia lebih menyukai petir. Andai saja kecocokannya dengan petir juga tinggi. Itu baru namanya pencapaian yang benar-benar sempurna. Batinnya. Tiba-tiba, bola kristal itu kembali menyala kali ini. Kilatan energi petir mengamuk ganas. Perkembangan baru ini membuat sang presiden seketika membeku dalam syok. Su Hong menatap bola itu dengan santai. Wah, sepertinya kecocokan elemen petirku juga menembus 100%. Sang presiden kehabisan kata-kata. Tubuhnya mematung kaku. Otaknya menolak percaya, dan mengira dia sedang berhalusinasi. Dua elemen pada tingkat 100% ia menyimpulkan bocah di depannya ini murni anomali tiba-tiba. Pendaran cahaya kristal itu kembali bergeser. Dengan polosnya, Su Hong bergumam bahwa elemen anginnya juga terlihat mencapai 100%. Mata wanita itu terbelalak tak percaya. Memikirkan bagaimana fenomena tak masuk akal ini bisa terjadi. Beberapa menit kemudian, dia ambruk ke sofa dengan jiwa hancur. Sementara Su Hong terdiam menatapnya yang dilanda krisis kepanikan. Ini sama sekali tidak benar. Racaunya. 7 elemen penuh. Semuanya di angka 100% ia menampar diri. Meyakinkan bahwa ini pasti mimpi. Dulu ia merasa bangga sebagai jenius papan atas. Lagi pula, mencapai tier 5 di usia 30 tahun adalah hal yang sangat langka. Namun setelah melihat pemuda yang menghancurkan hukum alam ini, dia menyadari dirinya hanyalah orang biasa jika dibandingkan. Logikanya menyimpulkan, hanya monster sejati yang mampu memahami atau bahkan bermimpi untuk mengalahkan anomali sepertinya. Ia terus meracau tentang eksistensi tak wajar yang mustahil dipahami orang biasa. Su Hong memecah keheningan, menatap ketujuh elemennya yang menembus 100%. Dalam hatinya, Su Hong mengeluh jika dia hanya melatih petir, dan mengabaikan 6 elemen lainnya. Itu terasa seperti menyia-nyiakan harta. Ironisnya, bakat dewa ini justru membuatnya merasa sangat frustrasi. Tanpa ragu, dia meminta seluruh teknik panduan untuk ketujuh elemen tersebut sekaligus. Permintaan gila itu seketika membuat sang presiden terbungkam bisu.
Sambil menghela napas, ia menjelaskan bahwa batas energi manusia itu mutlak. Setinggi apapun bakatnya, lebih aman untuk fokus pada satu atau dua. Ia memperingatkan bahwa pernah ada orang yang mencoba melatih ketujuhnya sekaligus. Tragisnya, setelah puluhan tahun berlalu, orang itu terjebak sebagai seniman bela diri tier 1. Namun tekad Su Hong bulat. Ia sama sekali tidak bisa memutuskannya sekarang. Ia ingin menguji ketujuh elemennya dulu sebelum menetapkan fokus utama. Dengan berat hati sang presiden akhirnya setuju. Namun memberinya satu peringatan serius. Dia tidak boleh menyia-nyiakan bakat dewanya. Atmosfer berubah serius saat wanita itu menanyakan apakah ujian bulanan sekolahnya akan segera dimulai dalam waktu dekat. Su Hong mengangguk. Bertanya ada apa? Sang presiden mengungkap fakta kelam. Ketegangan di medan tempur seluruh surgawi kini semakin memanas tak terkendali. Perang agung antara 10.000 ras dan umat manusia bisa meledak kapan saja. Demi bertahan. Setiap negara menuangkan sumber daya masif ke kamp pelatihan jenius elit. Dia berniat merekomendasikan nama Su Hong ke sana. Namun ada satu syarat mutlak: Su Hong harus merebut juara pertama di ujian sekolahnya. Jika dia berhasil, posisi di kamp itu akan terjamin. Batin Su Hong bergejolak memikirkan perang 10.000 ras itu. Memori kelam dari konflik berdarah belasan tahun lalu kembali menghantuinya. Bayangan masa kecilnya terlintas. Saat ia kehilangan seluruh kerabatnya dan hanya menyisakan paman serta bibinya. Dengan tatapan tajam, ia menyanggupi tantangan itu. Dalam relung hatinya, sumpah darah terucap. Dia tak akan pernah membiarkan tragedi masa lalu terulang lagi. Ia harus menjadi sangat kuat demi melindungi keluarganya malam harinya di rumah. Dengan senyum lebar, ia mengumumkan kelulusannya sebagai seniman bela diri resmi kepada keluarganya. Lencana barunya dipamerkan dengan dada membusung penuh kebanggaan. Air mata haru membasahi wajah paman dan bibinya. Tangis bahagia pecah. Menyadari Hong kecil kini telah benar-benar sukses menembus rintangan. Bibinya memeluknya erat. Rasa bangga meluap melihat pemuda itu akhirnya membuktikan kemampuannya di dunia yang kejam ini. Su Hong tersenyum. Seniman bela diri tier 1 menerima tunjangan bulanan $10.000. Jadi pamannya tak perlu lagi bekerja sampai menghancurkan tulangnya. Sang paman mengusap air mata dengan senyum bangga. Hong kecil kini adalah pilar utama keluarga. Dan dia berjanji akan menuruti semua kata-katanya mulai sekarang. Dalam keheningan malam, tekad baja mengakar di jiwa Su Hong. Mulai detik ini, dia akan memikul bobot seluruh keluarganya di pundaknya. Larut malam di kamar yang sepi. Su Hong mulai bermeditasi dengan konsentrasi penuh. Saat kelopak matanya terbuka tajam, pendaran cahaya merah tua menyala mengerikan di matanya. Kepalan tangannya mengeras kuat. Dan kepulan asap panas perlahan mendesis keluar dari sela-sela jemarinya. Apa benar ini, level dasar teknik panduannya? Batinnya heran. Terlalu lemah. Kenapa tak terasa kekuatan sama sekali? Tiba-tiba, baris baru bersinar di panel sistem miliknya. Teknik panduan itu telah tercatat. Membuktikan ia sukses menguasainya. Saat mengecek detail status, matanya membelalak. Teknik itu masih berada di level 1. Pikirannya berkecamuk. Bisakah teknik panduan di level up layaknya sebuah skill? Presiden Wu tak pernah menyinggung hal ini. Jika memang ada level, wanita itu pasti memberitahunya. Sebuah pemikiran gila melintas. Bagaimana jika hanya dia yang bisa menaikkannya? Bagaimana jika ia bisa melakukan solo level up untuk teknik kultivasinya? Jika kalian penasaran seberapa dahsyat kekuatannya nanti, tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan episode selanjutnya. Su Hong menatap tajam panel biru yang berpendar. Ia memutar otak, mencari cara meningkatkan tekniknya. Apakah prosesnya sama dengan menaikkan martial value? Saat jarinya menyentuh layar, peringatan merah berkedip tajam. Martial value tidak mencukupi. Su Hong menghela napas panjang. Ia memutuskan berkultivasi teknik lain dulu. Sambil mencari cara mendulang lebih banyak martial value nanti. Duduk bersila di atap. Dikelilingi tumpukan buku tua. Api energi spiritual meledak menyelimutinya. Menerangi area itu bak siang. Berjam-jam kemudian, pandangan batin Su Hong memperlihatkan 7 titik terang ki spiritual yang menyala. Tiap titik mewakili atribut berbeda. Pati. Rawa. Bumi yang kokoh. Hingga angin spiritual. Ketujuh atribut itu saling berbenturan. Buas Su Hong menggertakkan gigi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kini ia paham ucapan Presiden Wu. Bahkan jenius yang melatih 7 teknik akan terjebak di tingkat 1 selama puluhan tahun. Ia terus menyalurkan kekuatannya. Menekan pusaran energi di tengah kobaran api. Ironisnya, meski 7 jenis ki mengalir, ia hanya bisa memakai satu saja. Bola ki api yang membara tercipta di telapak tangannya. Dengan napas memburu, ia menatap pusaran lidah api yang menari liar. Kesadaran menghantamnya.
Memaksa masuknya atribut kedua hanya akan memicu tabrakan kekuatan dan menghasilkan ledakan mematikan. Duar ledakan energi raksasa mengguncang atap, menghapus kedua atribut itu tanpa sisa. Su Hong menyipitkan matanya tajam. Mungkinkah petir dan api tak bisa menyatu sifat mereka mirip? Tapi kenapa saling menolak penasaran? Ia mencoba lagi. Cahaya petir dan percikan api melilit jemarinya. Namun saat kedua kekuatan bersentuhan, ledakan lain kembali meledak, mencerai-beraikan energinya. Tubuhnya bersimbah keringat. Su Hong menggertakkan gigi, menolak menyerah pada takdir. Ia meraung, memaksa mencoba satu kali lagi. Kilatan cahaya terus meledak dari atap itu sepanjang malam. Saat ia berusaha keras menyatukan kedua atribut mematikan itu. Saat fajar, gedung itu masih berpendar redup. Napasnya putus-putus. Keringat membasahi wajahnya. Sedikit lagi. Batinnya keras kepala. Kilat dan kobaran api berkedip di tangannya. Ia menatapnya lekat-lekat. Meyakinkan diri bahwa ia hanya butuh dorongan kecil lagi. Sambil menggertakkan gigi. Ia meraung memaksa penyatuan itu. Petir liar dan api melilit lengannya. Berbenturan saat ia menekan energinya. Wus nyala api super terang meledak di telapak tangannya. Pengorbanannya semalaman tak sia-sia. Ia akhirnya berhasil. Ia menatap kobaran itu lega. Merapikan pakaiannya yang lusuh. Senyumnya menyeringai. Waktunya turun ke jalan menguji kekuatan ini. Di alun-alun bela diri kota Star. Sebuah plaza megah dengan menara jam. Deretan robot latihan tampak berbaris siap tempur. Su Hong berdiri angkuh di depan penguji tempur berbentuk laba-laba. Kali ini ia memakai tingkat 3. Berharap rongsokan ini takkan hancur. Mengingat 50% kekuatannya dulu mencapai 3000. Ia memutuskan mencoba daya 30% terlebih dahulu. Bam tinjunya menghantam keras. Skor melonjak menembus 2300, ia terkesiap. Harusnya 1800. Tapi malah meningkat tajam 500 poin. Ia menatap kilatan di tangannya tak percaya. Kekuatan murni elemen petir saja ternyata sudah sebegitu mengerikan. Tangannya mengepal erat. Seberapakah daya hancur gabungan petir dan api ini tanpa ragu? Ia melepaskan serangan mematikan itu. Bam tinjunya meremukan mesin penguji dengan kecepatan mengerikan, layar berkedip brutal. Menampilkan angka 3041. Su Hong mematung. Ini jauh melampaui dugaannya, bagaimana bisa? Angkanya menembus 3000, gumamnya tak percaya. Mengusap tangannya di depan mesin penyok itu. Ia sadar. 30% kekuatan gabungannya telah melampaui seniman bela diri, tingkat 1 tahap tinggi. Ia menghela napas saat melihat panel status. Poin vitalitasnya baru 123. Fakta ini membuat segalanya terasa semakin mengerikan. Jika perpaduan dua atribut saja sebrutal ini. Dewa macam apa dia jika ketujuh atributnya berhasil disatukan? Pemikiran itu memicu adrenalinnya. Menatap pusaran api dan petir di telapak tangannya. Seringai buas terukir di wajahnya. Target selanjutnya. Menyatukan 3 atribut malamnya. Ia terkapar di atap. Bertelanjang dada. Kelelahan. Dan basah oleh keringat. Napasnya menderu saat cahaya kecil berpendar di udara. Menyatukan 2 atribut saja menguras nyawa. Apalagi memaksakan atribut ketiga. Ia telah mengubah pola ketujuh atribut itu berulang kali tanpa hasil. Namun, ilusi kekuatan absolut jika ia berhasil terus menghantuinya. Ia mengecek panel sistem. Berharap menaikkan level tekniknya bisa membantu. Layar memajang teknik level 1 miliknya. Petir, api, dan air. Kesadarannya tersentak ujian bulanan jatuh besok. Dan ia harus segera berburu untuk mendapatkan lebih banyak martial value. Keesokan harinya, lautan siswa membanjiri SMA nomor 1 Star City. Sang kepala sekolah melangkah naik panggung dengan tatapan tajam. Pengumuman menggema. Ujian kali ini jauh lebih brutal. Tekanan mematikan di garis depan memaksa lahirnya kamp pelatihan khusus tahunan. Tempat di mana para jenius sejati ditempa. Kamp ini menjanjikan sumber daya melimpah. Teknik mematikan. Dan pil langka. Di bawah bimbingan langsung para Grandmaster 3 siswa terbaik ujian ini otomatis lolos ke kamp pelatihan elit Star City. Sorak-sorai meledak membakar arena. Beberapa terbelalak tak percaya. Seorang Grandmaster Tier 7 akan mengajar. Padahal kepala sekolah saja baru Tier 3. Mata Su Hong hanya menatap bosan. Presiden Wu berjanji memberiku kursi jika aku juara 1. Batinnya menghela napas. Padahal peringkat 3 besar saja sudah pasti lolos kan. Seorang teman berbisik takjub. Chen Xian dan Liu kini menjadi seniman bela diri Tier 1. Menguasai skill Thunder Rush Fist, alis Su Hong berkerut bingung. Hanya bolos 10 hari. Mereka sudah naik tingkat secepat itu. Ternyata kepala sekolah menugaskan instruktur Chen untuk memberi sesi latihan privat berdarah. Kini daya tahan Chen Xian dan Liu menembus 100 poin.
Bahkan skill Thunder Rush Fist mereka mampu beresonansi 3 kali. Tiba-tiba, Chen Xian dan Liu melangkah dengan angkuh. Mereka berkoar ingin menunjukkan siapa jenius sejati di arena ini. Yang lain menyeringai tajam. Berharap senyum sombong itu tetap ada setelah wajahnya mencium tanah. Saat turun panggung, instruktur Chen berbisik penasaran. Apakah kepala sekolah sudah menemukan monster pengguna skill Nine Echo Thunder Rush Fist itu? Li mendesah frustrasi. Sudah mencari kemana-mana, tapi nihil. Saat sedang asyik berdiskusi, suara langkah kaki arogan dari belakang membuat mereka menoleh tajam. Sesosok pria berjas hitam muncul bersama dua pengikut. Itu Zhongming, sang guru tombak. Membawa muridnya Li Yeyan dan Li Yeming bersamanya. Senyum mengejek terukir di wajah Zhongming. Kenapa wajahmu muram begitu? Kepala sekolah tanyanya. Li balas menatap tajam. Mempertanyakan kehadirannya. Dengan nada meremehkan Zhongming menyeringai. Siswa kalian terlihat lembek. Bagaimana kalau murid terbaik kalian berduel dengan dua muridku setelah ujian tantangnya? Wajah kepala sekolah Li mengeras. Zhongming datang hanya untuk mempermalukannya. Menolak berarti mengakui sekolahnya tak punya bakat. Dengan senyum licik Zhongming memprovokasi. Aku memagumi penolakan kalian jika siswanya memang selemah itu. Instruktur Chen langsung meledak. Kau sengaja datang kemari untuk mencari masalah ya? Tiba-tiba tubuh Li Yan gemetar menunjuk ke kerumunan. Guru. Gawat iblis Su Hong ada di sini. Zhongming mengerutkan kening bingung. Su Hong yang mana? Menoleh ke arah siswa. Dia langsung mengenali sosok Su Hong di barisan belakang. Jantung Zhongming nyaris copot menyadari itu monster kecil yang memukulnya. Dari kejauhan, Su Hong hanya membalas tatapannya dengan senyuman misterius. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes. Ia tak menyangka bocah mengerikan itu ternyata siswa dari SMA nomor 1 ini. Ditatapnya kedua muridnya dengan wajah pucat pasi. Jika mereka nekat melawan monster itu, pembantaian pasti terjadi. Dia harus membatalkan duel ini demi harga dirinya. Sikapnya berubah drastis dengan tawa canggung, dia berkata itu hanya lelucon. Duel dibatalkan karena muridnya hanyalah sampah, dibandingkan dengan para jenius sekolah ini. Li Yan dan Li Yeming langsung mengangguk pasrah. Wajah Li dan Chen memerah marah. Mengira duo itu sengaja melontarkan sarkasme untuk menghina mereka. Tak lama, pengumuman menggema memanggil peserta nomor 666. Su Hong di tribun. Sahabatnya menggigit bibir, mencemaskan nasibnya. Lawannya adalah kandidat seniman bela diri sungguhan, sungguh sial. Dia berteriak memohon agar Su Hong tidak memaksakan diri hingga terluka parah di awal. Chung Peng. Sang lawan melangkah maju dengan aura membunuh. Mau turun sendiri? Atau merangkak dengan tulang patah ejeknya? Kepalan tangannya mengencang siap menerjang ganas. Namun dalam sekejap mata, siluet Su Hong tiba-tiba menghilang. Kecepatannya tak kasat mata. Tahu-tahu ia sudah ada di depan wajah Chunping. Satu hantaman keras langsung mementalkan tubuh pria itu. Benturan mematikan itu membuat Chunping berputar di udara sebelum menghantam lantai beton dengan mengerikan seluruh arena mendadak beku. Sejak kapan monster ini begitu brutal, teriak seorang siswa ngeri. Penonton bungkam seribu bahasa. Di tengah kepulan debu, Su Hong berdiri dengan keangkuhan absolut. Kenyataan menghantam akal sehat mereka. Satu serangan untuk menumbangkan petarung jenius Su Hong memandang remeh lawan di bawah kakinya bak dewa pertempuran. Teriakan histeris membelah stadion, semua menebak-nebak kebangkitan gila ini. Jangan-jangan bocah gila itu sudah menjadi seniman bela diri tier 1. Suara wasit memecah kekacauan. Mengumumkan duel final segera dimulai. Di tribun, instruktur Chen menatap Su Hong tak percaya. Heran dari mana asalnya. Kepala sekolah Li merutuki dirinya sendiri karena gagal melihat berlian ini. Li merasa sangat berdosa. Telah menyia-nyiakan bakat luar biasa dengan tidak melatih Su Hong lebih awal. Wajah pemuda itu terasa familiar. Guman instruktur Chen. Namun otaknya buntu, tak bisa mengingat di mana mereka bertemu. Fokus mereka teralihkan ke arena mematikan semifinal. Mempertemukan Chen Xian dan Liu. Sang penakluk takhta akan segera lahir. Benturan demi benturan meledak, kekuatan mereka berdua seimbang sempurna. Membuat takdir pemenangnya menjadi teka-teki berdarah. Di atas ring, Liu menyeringai ganas menantang Chen Xian. Karena keduanya memakai skill Thunder Rush Fist beresonansi 3. Ia menuntut benturan pamungkas. Liu langsung menerjang gila-gilaan. Ledakan memekakan telinga tercipta saat tinju Liu menghantam Chen Xian meraung menahan serangan. Menciptakan gelombang kejut yang menyapu bersih seisi arena pertarungan. Tinju Chen Xian meledak dalam kobaran api, dia menatap tajam. Lihatlah baik-baik. Liu, akulah nomor 1 yang sejati. Para siswa berteriak histeris. Mereka syok melihat Chen Xian menguasai eksternalisasi atribut. Itu elemen api ganas. Hanya tunduk pada petir. Namun Liu maju menyeringai.
Energi mengalir di lengannya bagai air. Dia mendengus remeh. Sih. Eksternalisasi atribut bukanlah hal yang istimewa. Penonton kembali menahan napas Liu juga membangkitkannya atribut logam miliknya. Pertahanan mutlak di atas kobaran api. Rantai baja melilit tinju Liu saat dia menerjang brutal 5 gema pukulan meledak. Chen Xian membeku melihat Five Echo Thunder Rush Fist. Benturan dahsyat meledak, serangan mematikan itu mementalkan musuhnya. Merobek arena dengan gelombang kejut. Kepala sekolah Li dan instruktur Chen terbelalak. Bocah itu menyembunyikan kekuatan aslinya. Gumam Li. Chen bergetar kagum. Hanya 10 hari, dia menguasai eksternalisasi atribut dan Thunder Rush Fist tingkat mikro. Li menghela napas. Merasa final ini sia-sia. Su Hong takkan mampu menembus atribut logam milik Liu. Sayang Su Hong tak punya teknik pemandu. Keluh Chen. Namun Jiang Ming tersenyum congkak. Bertaruh 50.000 untuknya. Li menatapnya gila karena bertaruh pada petarung biasa. Chen tertawa serakah. Siap meraup uang mudah. Duel puncak akhirnya dimulai. Liu melawan Su Hong sorak-sorai mengguncang arena. Darah mereka mendidih menanti sang juara. Keduanya naik panggung. Liu tersenyum remeh. Kau sangat beruntung lolos ke final tanpa melawanku atau Chen Xian. Su Hong menatap tenang. Setelah membantai monster, mereka terasa lemah. Namun Liu tampak seperti lawan yang pantas. Liu menyeringai sombong. Kau itu terkuat kedua. Su Hong tersenyum tipis. Lalu, siapa yang pertama? Liu menghentakkan kakinya keras. Tentu saja aku yang nomor satu secara alami. Satu jurus ini akan membuktikan perbedaan kita. Penonton histeris melihat Liu langsung melancarkan Five Echo Thunder Rush Fist. Semua mengira Su Hong sudah tamat. Namun mata Su Hong memancarkan cahaya emas mematikan. Kekuatan kuno bangkit. Api meledak dari tinjunya. Dia menerjang maju. Berniat menguji batas daya tahan tubuh fisiknya. Dia gila menantang serangan itu, teriak penonton. Boom, dua tinju beradu dahsyat. Menggetarkan inti bumi. Benturan demi benturan terjadi. Merobek udara dengan ledakan energi. Su Hong menahan badai petir itu secara langsung. Mata Liu membelalak ngeri. Su Hong menghentikan Five Echo Fist miliknya seketika hanya dengan 5 pukulan. Pertarungan semakin gila. Tinju beradu dalam badai pukulan dan sayatan rantai energi. Liu menggertakkan giginya menahan amarah. Sial, setiap pukulan Su Hong terasa sangat berat. Ini persis seperti bertarung melawan monster purba. Mustahil Su Hong mengimbanginya tanpa skill bela diri apapun, teriak seorang guru. Kekuatan fisiknya sungguh mengerikan. Para juri membeku. Bocah ini. Dia pasti memiliki fisik khusus, tebak Chen dengan suara bergetar. Li tertawa bangga memiliki jenius langka. Namun Chen mengingatkan. Atribut logam Liu masih memberinya keunggulan mutlak. Ledakan itu memukul mundur keduanya. Su Hong menstabilkan tinju apinya. Sementara Liu terseret mundur hingga beberapa meter. Aku yang akan menang, raung Liu penuh amarah. Kilat biru melonjak buas mengelilingi kedua lengannya. Dia melompat menerkam rantai energi melilit tinjunya. Terimalah kekalahanmu. Su Hong. Su Hong sadar. Liu menyerang dengan kekuatan penuh. Karena Liu mengerahkan segalanya. Dia memutuskan memberi penghormatan sepadan. Api kembali meledak di tangannya. Dia berlari menyambut serangan itu. Sementara badai petir menyambar menutupi arena. Liu berteriak syok. Su Hong juga memancarkan eksternalisasi atribut. Li dan Chen gemetar melihat petir emas menyapu arena. Mereka terbelalak ngeri. Tak bisa dipercaya Su Hong telah menguasai teknik pemandu petir. Fisik khusus yang digabungkan dengan atribut petir. Dia adalah anomali yang mengerikan, jelas Chen. Duar Su Hong dan Liu kembali beradu. Memicu ledakan badai petir dan pecahan rantai ke segala arah. Keringat dingin menetes di wajah Liu. Atribut petir Su Hong jauh melampaui logam miliknya. Petir liar melilitnya. Karena kau menunjukkan jurus pamungkasmu, aku akan merespons dengan pantas. Mata Su Hong memancarkan kilau emas mematikan. Dia mengumumkan jurus pamungkasnya dan menerjang Thunder Rush Fist. Serangannya mendarat dengan ledakan epik. Rentetan gema meledak. Menyapu Liu ke belakang. 9 gema mustahil, teriak Liu sebelum memuntahkan darah dan ambruk. Su Hong berdiri gagah di atasnya. Percikan kilat masih menari-nari liar di kedua tinjunya. Keheningan mencekam menyelimuti siswa. Dia menang. Lalu sorak-sorai meledak. Su Hong menembus alam kesempurnaan. 9 gema. Melampaui level para guru. Instruktur Chen hanya bisa terbata-bata karena sama sekali tak percaya. Kepala sekolah Li gemetar hebat. Su Hong bukan sekadar jenius. Dia adalah naga kebanggaan SMA Star City. Chen menyeka keringat dinginnya. Mengerikan. Batinnya membayangkan betapa hancurnya mental para jenius kamp pelatihan saat menghadapi monster itu. Menatap punggung Su Hong. Rasa kagum berkobar di dadanya. Ia bergumam. Seekor koi emas pasti menjelma menjadi naga saat menyongsong badai. Kota bintang ini terlalu sempit untuk menahan langkahnya. Kepala sekolah Li setuju.
Ia meramalkan Su Hong akan bangkit mengangkasa layaknya naga sejati. Bersinar paling benderang di ibu kota kekaisaran dan medan pertempuran epik 10.000 ras.